Selamat datang di channel Novel Audioku, terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku, bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya, untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen ya. Serta bantu untuk share videonya, mari kita lanjutkan kembali kisah novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Bab 3301. Sampai dengan Bab 3325. Bersama Novel Audioku. Selamat mendengarkan. Bab 3301. Eduardo Lauper tersenyum menghina, rupanya dia mengira Harvey York tidak memahami kepercayaan dan budaya negaranya. Mengenai kepercayaan diri dan ketangguhan Eduardo Lauper, ekspresi di wajah Harvey York bahkan lebih bermakna. Faktanya, pada saat ini, selama dia mengerahkan sedikit kekuatan, Eduardo Lauper akan 100% mati. Baik Caleb Jones maupun Wayne Meathead tampak ketakutan dan tidak berani bertindak gegabah, karena takut tindakan acak akan membunuh Eduardo Lauper. Tapi Eduardo Lauper sendiri masih terlihat tidak berarti. Nama keluarga adalah York, jangan berpikir aku akan lunak. Eduardo Lauper memandang Harvey York dengan tenang. Kami orang Tianzu seperti ini. Darah bisa tertumpah dan kepala kami bisa dipenggal. Tianzu tidak bisa dipermalukan. Jika kami baik kepada orang Tianzu kami akan membalas rasa terima kasih kami dengan sepenuh hati. Berani menghina orang Tianzu kami akan melakukan yang terbaik. Cara untuk membunuhnya. Jadi, bahkan jika Anda membunuh saya, selama kami orang Tianzu belum memusnahkan keluarga kami, maka seseorang pasti akan membantu saya mendapatkan keadilan. Terlebih lagi, saya percaya bahwa Anda tidak berani membunuh sama sekali. Lagi pula, saya berasal dari nama keluarga kedua yang mulia di Tianzu. Anda adalah orang kelas rendah, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk membunuhku? Cetak. Sebelum Eduardo Lauper selesai berbicara omong kosong, Harvey York menamparnya dengan backhand. Orang Tianzu terhormat. Nama keluarga kedua Tianzu bagus. Retak. Betapa menakjubkannya kamu. Yang disebut nama keluarga kedua hanyalah bangsawan lokal yang menyerah pada penjajah. Kamu bahkan bisa mengabaikannya. Rumah dan negaramu sendiri, dan hormati penjajah sebagai kasta pertama. Serahkan ribuan tahun sejarah, wilayah, dan budaya negaramu sendiri. Kamu masih merasa bangga. Tamparan, kamu yang tidak malu, tetapi bangga mengatakan bahwa kamu adalah orang Tianzu. Darah bisa ditumpahkan, kepala bisa dipenggal, Tianzu tidak bisa dipermalukan. Lebih fasih, dia tidak lebih dari budak tingkat yang lebih tinggi. Rahel, panggil. Biarkan Jackson Clayton datang, dan Dominic Clayton, dan semua reporter. Katakan saja bahwa orang-orang Tianzu berada di wilayah negara hak kita. Kasino pribadi. Saya ingin melihat siapa yang memberi mereka seperti itu. Kualifikasi, siapa yang memberi mereka kepercayaan diri seperti itu. Kapan nama keluarga kedua di Tianzu juga memenuhi syarat untuk dipamerkan di wilayah negara hak kita. Sekarang, Rahel Hardy tercengang selama beberapa menit. Omen, lalu dia dengan cepat mengeluarkan teleponnya. Eduardo Lauper ditampar wajahnya oleh Harvey York satu demi satu, dan dia sangat marah di dalam hatinya. Secara khusus, Harvey York secara langsung menunjukkan sifat kasta Tianzu, yang membuat harga diri Eduardo Lauper terinjak-injak. Pada saat ini, dia berharap dia harus membunuh Harvey York dengan cara apapun. Lagi pula, dalam pemikiran budak Eduardo Lauper, kasta pertama tidak bisa dipermalukan. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata terakhir Harvey York, hatinya tiba-tiba tenggelam. Geng Tianzu memiliki sedikit latar belakang di Galicia, dan kamar dagang Tianzu juga sangat bagus. Bahkan karena hubungan sumpah antara Brody Jones dan Johan Lehner, kamar dagang Tianzu di Galicia tidak memiliki kerugian. Masalahnya, beberapa hal bisa dilakukan dan tidak bisa dikatakan. Misalnya, pendirian kasino pribadi secara tegas dilarang dalam hukum nasional negara H. Begitu Harvey York membawa masalah ini ke meja, bahkan jika pemerintah Galicia tidak berani menyentuh mereka, pengadilan negeri H tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3302 dalam hal perilaku pengadilan negeri H dan kepala naga legendaris. Setelah masalah ini benar-benar terungkap, itu tidak hanya akan sesederhana menghancurkan pengaturan Tianzu di Galicia selama bertahun-tahun. Lebih mungkin memberi alasan bagi negara H untuk memfasilitasi perbatasan Chenbing. Lagi pula, dengan tidak hati-hati mendirikan kasino pribadi di negara H menamparkan wajah negara H. Tentu saja, ada alasan lain, yaitu untuk berjaga-jaga jika ada sesuatu yang terungkap. Untuk melindungi diri mereka sendiri, Tianzu mungkin akan mematahkan pergelangan tangan seorang pria yang kuat. Sederhananya, panggilan telepon Harvey York yang sederhana dan santai membuat Eduardo Lauper dan yang lainnya lebih cemburu daripada pindah ke pendukung besar. Ini akan membuat Eduardo Lauper dan yang lainnya lebih takut daripada membawa ribuan pasukan. Tentu saja, ada alasan lain, yaitu saat ini,
Eduardo Lauper tidak lagi yakin, Harvey York tidak berani bunuh diri. Orang ini sama sekali tidak takut membuat sesuatu menjadi lebih besar, dia hanyalah orang gila. Pada saat ini, Caleb Jones berkata tanpa sadar, nama keluarga adalah York, apakah kamu masih laki-laki? Apakah kamu tahu bahwa Jianghu ada di Jianghu? Kamu benar-benar menggunakan kekuatan pengadilan kekaisaran, kamu tidak tahu malu. Tak tahu malu. Harvey York mencibir dengan penuh minat. Apakah Anda memenuhi syarat untuk mengatakan ini kepada saya? Saat kami bertarung, saya meminta Cornelius Bardot untuk pergi ke ruang pemantauan untuk mendapatkan pemantauan sekarang. Sederhananya, kebenaran dari semuanya sekarang terungkap. Tangan, kau tahu persis siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalian orang-orang Tianzu rela berjudi dan tidak mengaku kalah, dan kalian telah menganiaya dan mengancam tamu. Kalian sangat tidak tahu malu. Pejabat, biarkan orang-orang dari pemerintah, kantor polisi, dan wartawan media datang. Mari kita lihat apa yang sebenarnya. Juga beritahu semua orang apa perilaku orang Tianzu. Sekelompok penjahat tak tahu malu dan bandit pengecut, apakah Anda masih berpura-pura menjadi pengganggu di sini? Darah bisa tertumpah, kepala bisa dipenggal, Tianzu tidak bisa dipermalukan. Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Caleb Jones berubah lagi dan lagi, dia dengan cepat mengeluarkan telepon dan memutar nomor, tetapi pihak lain tidak menjawab setelah waktu yang lama. Jelas, sesuatu terjadi di ruang pemantauan. Tunggu sebentar, tepat ketika nomor telepon Rahel Hardy akan dihubungi, Eduardo Lauper akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Rahel Hardy memandangnya dengan acuh tak acuh. Eduardo Lauper, yang selalu sangat tenang, sekarang wajahnya menjadi jelek, dia menggertakkan giginya dan berkata, minggir, biarkan mereka pergi. Jika Anda mendengar saya, semua orang menyingkir. Jelas, Eduardo Lauper melihat kepanikan Caleb Jones. Dia tahu betul bahwa Caleb Jones 80% bersedia berjudi dan tidak akan mengakui kekalahan. Jika dia melanjutkan, dia hanya akan menjatuhkan martabat Tianzu yang sombong dan menginjak-injaknya. Jadi pada saat ini, Eduardo Lauper tidak ingin terus berjuang. Dia mengaku. Harvey York menamparkan tamparan lagi, dan berkata dengan dingin, apakah cukup untuk memberi jalan? Tidakkah kamu perlu meminta maaf? Mulut Eduardo Lauper berkedut, dan kemudian dia menggertakkan giginya, maafkan aku. Harvey York mencibir, meraih senjata api di tangan pengawal Tianzu, lalu menarik pelatuk ke arah di mana Caleb Jones berada. Senjata api, dan rasa sakit itu membuatnya hampir pingsan, tetapi jejak terakhir dari kesombongan membuatnya berdiri sambil menggertakkan giginya. Sekarang, kami telah memberi Anda penjelasan, apakah Anda masih belum puas? Eduardo Lauper berkata dengan suara dingin pada saat ini, melihat bahwa Harvey York telah menghapus tangan Caleb Jones, tetapi tidak berniat untuk pergi. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3303, masalah ini telah dijelaskan. Tapi hal lain belum dijelaskan. Harvey York tampak acuh dan menarik pelatuknya lagi. Bang, terdengar dua suara berturut-turut, kali ini Caleb Jones menjerit, dan kedua kakinya tertusuk. Dia baru saja bisa berdiri tegak, tapi kali ini dia langsung jatuh ke tanah, dan dia hampir berguling di tanah. Nama keluarga adalah York. Anda terlalu sombong. Apakah kamu ingin aku bertarung denganmu sampai akhir? Eduardo Lauper melihat pemandangan ini, dan jejak kemarahan melintas di matanya. Dia pikir dia punya cukup kesabaran hari ini. Tapi pria desa bermarga York di depannya harus membuat 1 inci, yang sama sekali tidak memberi dirinya wajah. Tidak, ini seharusnya melempar dirimu dan kamar dagang Tianzu ke tanah dan menginjak-injaknya. Berjuang sampai akhir, kamu tidak layak. Harvey York melemparkan senjata api di tangannya ke tanah, lalu meraih sapu tangan Hermes di dada Eduardo Lauper dan menyeka di antara jari-jarinya. Setelah membersihkannya, dia perlahan melipat sapu tangan itu, memasukkannya kembali ke dada Eduardo Lauper dengan sopan, dan berkata dengan senyum tipis, baiklah, saya akan memberi Anda wajah Eduardo Lauper. Besok pada saat ini, saya harap Anda dapat memberi saya penjelasan yang memuaskan tentang perusahaan emas Galicia. Jika Anda tidak bisa memberikannya, geng Tianzu akan dihancurkan, dan kamar dagang Tianzu akan dihapuskan. Aku, Harvey York, lakukan apa yang kukatakan. Suara itu jatuh, Harvey York menendang Eduardo Lauper ke tanah, lalu dia mengambil Rahel Hardy dan berjalan pergi. Melihat ke belakang Harvey York dan rombongannya pergi, mata Eduardo Lauper terus berkedut. Sejak lahir, kapan dia menderita penghinaan seperti itu? Kali ini wajahnya benar-benar hilang. Begitu dia memikirkan hal ini, dia tiba-tiba mengangkat Caleb Jones, yang sedang berkedut di tanah, dan berkata dengan dingin, katakan padaku, apa yang kalian lakukan di Galicia Gold Company? Saya tidak memilikinya, Tuan Lauper, saya benar-benar tidak memilikinya. Caleb Jones dengan enggan berbicara, tetapi saat berikutnya, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dengan sedikit berpikir. Lauper, sepupu Anda dan Sarek datang kepada saya kemarin untuk meminjam lusinan orang, mengatakan bahwa mereka akan membersihkan seorang pria yang tidak memiliki mata panjang. Tapi saya mendengar bahwa mereka tidak menemukan satu sama lain, tetapi mereka mengambil pihak lain. Istri saya dirawat di rumah sakit.
Wajah Eduardo Lauper tiba-tiba menegang, dan dia tiba-tiba ingin mengerti. Harvey York tidak datang ke Galicia Hotel secara tidak sengaja hari ini. Orang-orang di sini untuk membalas dendam. Dan panggilan Roll akan memberikan penjelasan hari ini. Periksa, segera cari tahu apa identitas bajingan bermarga York itu. Masalah ini, saya khawatir akan ada banyak masalah. Tempat pemandangan tingkat 5A di kaki Gunung Suci di Galicia. Kandungan oksigen di udara di sini adalah salah satu yang tertinggi di dunia, dan kualitas seperti itulah yang mungkin bisa Anda jalani beberapa hari lagi jika Anda mengambil napas. Orlando Cuervo mengenakan setelan rapi. Setelah melewati pos pemeriksaan 3 kali, dia akhirnya tiba di sebuah villa di tepi danau di daerah yang indah. Di luar villa, pada saat ini Lehner muda ke-13, Johan Lehner, sedang memegang pancing yang terbuat dari bambu, berdiri di sana dengan santai memancing. Namun, tidak ada kail di pancingnya, yang terlihat sangat aneh. Orlando Cuervo menyaksikan adegan ini sebentar, dan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berkata, Master Johan Lehner, bagaimana Anda bisa menangkap ikan tanpa kail di pancing Anda? Johan Lehner tidak menoleh, tetapi berkata dengan ringan, saya telah melihat segelnya. Romantisme Tuhan. Orlando Cuervo tertegun sejenak dan berkata, Anda mengenal saya dengan baik, Tuan Muda Lehner. Jika Anda punya waktu, saya mungkin juga bermain dengan beberapa wanita lagi. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3304 Johan Lehner menghela nafas dan berkata, sudah berapa kali saya katakan bahwa orang jelek harus membaca lebih banyak. Jika Anda telah membaca buku, Anda akan tahu apa artinya mengatakan bahwa Jiang Tai Gong memancing untuk mereka yang mau. Sambil berbicara, Johan Lehner meletakkan pancing di tangannya, lalu mengeluarkan handuk dari baskom air di sampingnya dan menyeka tangannya. Setelah itu, dia memberi isyarat kepada Orlando Cuervo untuk duduk, dan berkata dengan ringan, apakah ada sesuatu yang besar terjadi begitu terburu-buru untuk menemuiku? Orlando Cuervo berkata dengan sungguh-sungguh, ini memang insiden besar. Aku mendapat kabar, Mandy Zimmer. Bukankah dia dipukuli dan dirawat di rumah sakit oleh Sarek dari kamar dagang Tianzu? Belum lama ini, Harvey York membawa Rahel Hardy ke Hotel Galicia. Tidak hanya mereka memenangkan 2 miliar dari Caleb Jones. Juga, Eduardo Lauper dipukuli di wajahnya, dan Caleb Jones anggota tubuhnya diamputasi. Orlando Cuervo dengan cepat mengulangi masalah itu. Tuan Muda Lehner, selama proses ini, Eduardo Lauper telah mengungkapkan identitas Anda, dan juga menunjukkan bahwa Anda dan Brody Jones adalah saudara angkat. Saya merasa jika keadaan terus berkembang, katakan mungkin itu akan memengaruhi Anda. Haruskah Anda membuat beberapa persiapan terlebih dahulu? Atau apakah Anda memecahkan York dengan nama keluarga? Orang-orang di kamar dagang Tianzu sangat tidak berguna sekarang. Johan Lehner tersenyum ringan. Sepertinya beberapa tahun terakhir ini berjalan mulus di Galicia kita. Pada akhirnya, antek macan ini menjadi tumpul. Caleb Jones dicopot dan Eduardo Lauper dipukul di wajahnya, lalu Brody Jones pasti tidak bisa duduk. Tetap, ya, apakah kita dalam masalah pada akhirnya? Kenapa? Mengapa kita tidak mengambil tindakan sekarang? Bukankah kamu selalu mengajari kami bahwa singa melawan kelinci dan menggunakan semua kekuatan mereka? Johan Lehner berkata dengan ringan, meskipun masih tidak ada berita di luar, tapi ada berita dari rumah tuannya, tuan rumah. Ini akan mati, mungkin dalam beberapa hari ke depan. Setelah nafasnya benar-benar hilang, maka Longman atau keluarga Lehner akan tanpa kepala. Sebelum bos dan ketujuh tidak memiliki gerakan lain, kita juga harus mengisi ulang baterai kita. Posisi atas adalah jurus kita. Situasi keseluruhan. Sebelum situasi besar, apa arti nama keluarga York? Mungkinkah kamu ingin aku kehilangan yang besar karena yang kecil? Hanya namun, York yang bermarga harus dibunuh lagi. Jika dia tidak mati, itu akan membawa lebih banyak variabel ke masa depan Longman. Orlando Cuervo menyipitkan matanya dan berkata, kalau begitu Tuan Johan Lehner, maksud Anda kami ingin membunuh orang dengan pisau. Johan Lehner berkata dengan acuh tak acuh, Anda kadang-kadang benar-benar tahu cara menggunakan idiom. Terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa kamu membunuh orang dengan pisau, orang baik seperti kami paling banyak hanya menambahkan bahan bakar ke api dan jatuh ke dalam api. Bergerak dengan koneksi Anda menyapu Hotel Galicia untuk saya. Caleb Jones dan orang-orang dari geng Tianzu tidak berguna. Mereka harus ditangkap, dan mereka harus dibunuh. Selain itu, yang paling penting adalah membuat masalah sedikit lebih keras, sebesar-besarnya. Bukankah York yang bermarga meminta Eduardo Lauper untuk memberi dia penjelasan? Kami menyapu Hotel Galicia, penjelasan seperti itu, dia haruskah Anda puas? Orlando Cuervo terkekeh dan berkata, tapi dalam kasus ini, saya khawatir Brody Jones tidak akan puas. Hotel Galicia, itu sapi perah Brody Jones. Sapi perah dicuri. Jika dia mendorong, dia bisa menyerah tanpa membunuh lawan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3305 ketika Johan Lehner dan Orlando Cuervo membuat pengaturan yang rumit, Harvey York telah kembali ke base camp geng kapak. Karena Lilian Yates dan Cynthia Zimmer sama-sama mengantar Mandy Zimmer di rumah sakit, halaman yang dulunya agak populer mau tidak mau menjadi agak sepi.
Setelah Rahel Hardy membuat sepoci Tupperware untuk Harvey York, dia pergi sementara. Tapi tidak lama kemudian, Cornelius Bardot berlari dengan ekspresi heran, mengatakan bahwa seorang pria besar meminta untuk bertemu dengannya. Harvey York tidak sopan, tetapi meminta Cornelius Bardot untuk mengundang orang masuk. Tepat pada saat orang itu masuk, Harvey York tertegun sejenak, dan kemudian berdiri tanpa sadar. Penatua Clayton, saya tidak tahu embusan angin mana yang membawa Anda ke sini hari ini. Jika Anda ingin melihat saya, Anda bisa menelepon saja. Mengapa datang sendiri? Hari ini, dia berubah menjadi setelan tang, memegang tongkat penopang kepala naga di tangannya, dan dia penuh energi. Jelas, setelah Harvey York mengatasi penyakitnya yang membandel, lelaki tua itu memiliki musim semi kedua lagi. Pada saat ini, Alain Clayton tidak sopan, tetapi duduk tepat di seberang Harvey York dan berkata sambil tersenyum, Saudara York, tidak perlu terlalu sopan antara Anda dan saya. Saya di sini hari ini untuk dua hal. Harvey York dia membuat secangkir teh untuk pihak lain sendirian, dan kemudian tersenyum, tolong beri tahu saya. Pertama, untuk putra tidak berbakti dari 10.000 tentara kita. Untuk menunjukkan ketulusan saya telah secara pribadi meninggalkan dia dengan sisanya. Tangan dan kakinya terputus, dan selama 6 bulan ke depan, dia mungkin akan berbaring di ranjang rumah sakit. Selain itu, ini adalah 50% dari saham rumah sakit Boay. Sederhananya, mulai sekarang, rumah sakit Boay, Brother York, Anda memiliki keputusan akhir. Alain Clayton berkata sambil tersenyum, dan mengeluarkan perjanjian transfer saham dan meletakkannya di atas meja. Tanpa memberi kesempatan kepada Harvey York untuk menolak, Alain Clayton tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu buru-buru menolak, hal ini bukan hanya untuk mengungkapkan rasa terima kasihku, tetapi juga untuk mengungkapkan permintaan maafku. Yang terpenting adalah aku berharap teman kecil itu. Kamu bisa punya properti sendiri di Galicia. Karena hanya dengan cara ini aku bisa memintamu untuk membantuku dengan satu hal. Mata Harvey York sedikit berkedip, tapi dia tetap diam. Mengangguk, Penatua Clayton merasa bebas untuk berbicara, sejauh menyangkut hubungan saya dengan Dominic, selama apa yang Anda minta saya lakukan tidak melanggar moralitas raja dan berada dalam kekuasaan saya, maka saya harus membantu. Alain Clayton berkata sambil tersenyum, hal ini tidak hanya dalam kekuasaan Anda, Saudara York. Dalam lingkup hukum, dan tidak akan pernah melanggar moralitas dan hukum raja. Hal yang saya inginkan untuk teman-teman kecil sangat sederhana, yaitu, saya ingin menyusahkan teman-teman kecil dan berpartisipasi dalam konferensi Longman. Konferensi Longman. Harvey York sejenak, dia tidak mengerti apa yang dimaksud Alain Clayton. Alain Clayton berkata sambil tersenyum, yang disebut konferensi Longman adalah konferensi Longman dan geng-geng di jalan utama di bawah yurisdiksinya. Para pemimpin generasi bersaing satu sama lain untuk memutuskan kebanggaan surgawi pertama Longman. Dan kebanggaan surgawi pertama ini tidak hanya bisa mendapatkan reputasi yang tak terbayangkan, tetapi juga memiliki berbagai manfaat. Misalnya, di zaman kuno, keluarga naga adalah Longman, The Longman adalah aturan dari keluarga naga. Namun, setiap kali majelis umum Longman memutuskan arogan pertama, Anda dapat memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan keponakan dan keponakan keluarga Lehner untuk master gerbang Longman. Brother York masih muda dan menjanjikan. Menurut pendapat saya, Anda yang berpartisipasi dalam konferensi Longman pasti akan dapat memonopoli pemimpin. Jadi, saya ingin mengajak teman-teman kecil saya untuk beraksi. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3306, jadi begitu. Harvey York mengangguk, dia awalnya mengira ada sesuatu yang lain dalam apa yang disebut konferensi Longman ini. Dalam analisis terakhir, itu adalah kompetisi seni bela diri legendaris yang didedikasikan untuk Tao. Saat ini Harvey York menggelengkan kepalanya dan berkata, Penatua Clayton, bukannya aku tidak memberimu wajah, tapi aku tidak tertarik dengan ketenaran dan reputasi seperti ini. Jadi saya khawatir saya tidak dapat membantu dengan ini. Melihat Harvey York sama sekali tidak tertarik. Alain Clayton tersenyum dan melanjutkan, Brother York, sebenarnya, saya pikir Anda harus pergi. Sesuatu harus pergi. Saya memiliki cukup banyak hal untuk dilakukan sendiri, dan saya benar-benar tidak tertarik pada hal seperti draft semacam ini. Karena menurut informasi yang saya dapatkan, sekarang Tuan Longman dan Tuan dari keluarga Lehner, Jeffer Lehner, sakit kritis dan bisa meninggal kapan saja. Dan jika dia mati, sebagian besar Longman dan keluarga Lehner akan mengalami perselisihan sipil. Dan ini pada saat itu, seseorang dengan otoritas mutlak diperlukan untuk mengambil alih situasi secara keseluruhan. Jika tidak, dalam hal posisi Longman di Jalan Country H, setelah Longman berada dalam kekacauan, Jalan Country H ditakdirkan untuk terbakar. Jadi, Saudara York, karena Anda adalah kepala balai-balai penegakan hukum Longman, Anda tidak dapat melepaskan tanggung jawab ini. Harvey York tidak terkejut bahwa Alain Clayton tahu bahwa dia adalah kepala balai penegakan hukum, tetapi sekarang dia mengerutkan kening dan berkata, kamu serius? Orang tua dari Jeffer Lehner itu benar-benar sekarat. Dengan kekuatannya, dia sebenarnya sekarat.
Apakah kamu bercanda? Alain Clayton berkata dengan sungguh-sungguh, tentu saja tidak bercanda, menurutmu pria itu Rudolph. Apakah kamu benar-benar datang ke Galicia untuk menemui dokter untukku? Pada akhirnya, aku hanya tambahan. Alasan sebenarnya mengapa Putri Leduk membawa tim Rudolph ke Galicia adalah untuk Jeffer Lehner. Kemarilah. Sayangnya, Jeffer Lehner adalah di akhir kekuasaannya, dan penyakit yang dideritanya berada di luar kekuatan obat dan batu untuk didiagnosis dan diobati. Sekarang Putri Leduk telah membawa obat penopang hidup yang disumbangkan oleh kepala naga besar kepada Jeffer Lehner. Dia menelannya. Tapi meski begitu, hidup Jeffer Lehner bisa bertahan paling lama 3 atau 2 bulan. Kelopak mata Harvey York melonjak dan dia berkata, apakah itu benar-benar berlebihan? Lalu kenapa aku tidak pergi dan melihat apa yang terjadi? Alain Clayton menghela nafas. Pertama, Anda bukan seorang dokter, alasan apa yang Anda gunakan untuk melihatnya? Bahkan jika Anda lewat sebagai kepala OF Aula Penegakan Hukum Longman, sebagian besar dari Anda akan masuk sekarang. Saya tidak bisa masuk ke pintu itu, aku tidak bisa masuk ke tubuhnya. Kedua, 3 tuan muda dari keluarga Lehner semuanya menunggu hari ini, dan mereka menunggu untuk mati. Anda akan menyelamatkan orang sekarang, apakah menurut Anda mereka akan setuju? Begitu Anda muncul, saya khawatir kedua belah pihak akan bertarung sampai akhir. Tidak peduli siapa yang menang pada akhirnya, yang kalah adalah kekuatan keluarga Longman dan Lehner. Ekspresi Harvey York agak serius, meskipun dia dan Jeffer Lehner tidak terlalu dalam emosi. Tetapi seperti yang dikatakan Alain Clayton, hidup dan mati Jeffer Lehner terkait dengan stabilitas jalan Country H. Setelah menarik napas dalam-dalam, Harvey York kembali tenang. Dia berpikir sejenak dan berkata, namun, bisakah pengadilan tidak menyelesaikan masalah Jeffer Lehner? Mengapa saya harus menghadiri konferensi Longman? Masalah sungai dan danau ada di mana-mana. Alain Clayton menghela nafas. Pada zaman kuno, Tao adalah orang-orang yang sulit diatur, dan itu tidak hanya berbicara tentang seorang pria yang menggunakan seni bela diri untuk melanggar larangan. Intervensi yang kuat dari pengadilan hanya akan membuat situasi lebih kacau. Jadi saat ini, seseorang dengan berat badan yang cukup diperlukan untuk mengambil posisi itu. Misalnya, teman kecil York. Selama Anda mengambil posisi itu, krisis Longman dan malapetaka keluarga Lehner semuanya akan lenyap. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3307 Harvey York berkata dengan ekspresi terdiam, tapi saya benar-benar tidak tertarik dengan konferensi Longman ini, saya juga tidak tertarik pada posisi Master Gerbang Longman. Saya tahu Sir York, Anda memiliki sedikit ketenaran dan kekayaan, dan Anda bukan orang yang mencari ketenaran dan kekayaan. Namun, ketika seorang pria masih hidup, ia dapat melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Jika Longman dalam kekacauan, jika jalan dalam kekacauan, jika jalan dalam kekacauan, negara akan dalam kekacauan. Saudara York, Anda akan benar-benar menonton dengan mata Anda. Tidak bisakah saya membuat musim panas yang besar? Topi-topi besar dikancingkan, membuat Harvey York terdiam. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, Penatua Clayton, Anda membicarakan ini demi itu. Jika saya tidak pergi ke konferensi Longman ini, saya akan menjadi orang biasa. Di mana untuk mendaftar, saya akan mencari tahu. Sebentar. Tidak perlu. Alain Clayton langsung mengeluarkan formulir pendaftaran, dengan tanda tangan dan stempel di atasnya. Dia tersenyum dan menyerahkan barang itu kepada Harvey York, lalu tersenyum, Brother York, Anda bertanggung jawab untuk menandatangani. Omong-omong, besok adalah kompetisi kota di area Galicia, dan venue-nya ada di Galicia Gymnasium, jadi jangan sampai ketinggalan. Harvey York mengambil tindakan pencegahan untuk kompetisi yang disiapkan khusus oleh Alain Clayton, dan merasa ditipu. Namun, kedua belah pihak telah berbicara sampai saat ini, dan tidak ada yang menolak. Menyingkirkan barang-barang dengan santai, Harvey York mengingat hal lain dan berkata, omong-omong, Tuan Clayton, saya pergi merepotkan orang-orang Tianzu sore ini. Itu tidak mempengaruhi kompetisi saya, kan? Alain Clayton baru saja mengambil cangkir teh, ketika dia mendengar kata-kata itu, tangannya sedikit gemetar, menumpahkan sedikit teh, dan tanpa sadar berkata, orang Tianzu. Orang Tianzu yang mana? Dalam hal temperamen Alain Clayton, dia tidak akan begitu bersemangat. Harvey York berkata langsung, tampaknya dipanggil Eduardo Lauper, dia adalah penasihat militer Kamar Dagang Tianzu. Selain itu, ada satu lagi bernama Caleb Jones. Saya menamparkan Eduardo Lauper beberapa kali, tetapi dibatalkan lagi. Anggota tubuh Caleb Jones. Dan saya meminta mereka untuk memberi saya penjelasan besok. Lagi pula, orang-orang Tianzu tidak hanya berani menganiaya adik ipar saya, tetapi juga melukai istri saya. Penjelasan. Ternyata Eduardo Lauper. Alain Clayton menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan senyumnya, saya pikir Anda begitu sombong, dan Anda menyinggung Eider Jones tepat ketika Anda datang ke Galicia. Selama bukan dia, tidak apa-apa. Harvey York bertanya dengan rasa ingin tahu, The Eider Jones. Apakah itu sangat kuat? Ini sangat kuat. Alain Clayton berkata dengan singkat, Eider Jones ini. Salah satu dari 3 biksu iblis utama di kerajaan Tianzu.
Dalam beberapa tahun terakhir, atas nama pertukaran seni bela diri, ia telah berkultivasi di Galicia kita. Tapi Istana Emas tidak hanya tidak melawan Eider Jones, tetapi juga mempekerjakannya sebagai pintu luar. Penatua, ini juga berkontribusi pada arogansi Kamar Dagang Tianzu. Jangan melihat kelancaran Kamar Dagang Tianzu di Galicia dalam beberapa tahun terakhir, sepertinya itu karena hubungan keluarga Lehner. Tapi sebenarnya, Eider Jones adalah yang terbesar, namun, Eider Jones biasanya ditutup di Istana Emas, dan jarang keluar. Ini bukan hal yang besar, dan Kamar Dagang Tianzu tidak akan pergi kepadanya. Tentu saja, jika itu benar-benar Yang Jones Gold. Ketika roda muncul, Anda tidak perlu takut padanya, orang tua itu akan mendukung Anda ketika saatnya tiba. Terima kasih, Penatua Clayton. Harvey York tidak menganggap masalah ini terlalu serius. Singkatnya, hal-hal telah berkembang ke titik ini. Jika mereka memberi saya penjelasan yang memuaskan saya, maka kali ini keluhan akan berakhir. Jika mereka ingin membalas saya, maka saya tidak keberatan membiarkan Kamar Tianzu Commerce menguap dari dunia. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3308 Harvey York saat ini, meskipun sederhana, tidak memiliki banyak ambisi. Tetapi jika seseorang menggertaknya, dia tidak akan membiarkannya pergi. Tadi malam, itu karena temperamen dan pola Eduardo Lauper, jadi dia memberi Kamar Dagang Tianzu 3 poin dan 1 kesempatan. Jika Kamar Dagang Tianzu tidak mengambil kesempatan dan berani memprovokasi dia tidak akan keberatan benar-benar menghapus Kamar Dagang Tianzu. Alain Clayton tidak mengatakan apa-apa tentang kepercayaan diri Harvey York. Sebenarnya, sebelum dia datang, dia sudah mengirim seseorang ke Kamar Dagang Tianzu untuk mengatakan sesuatu yang baik. Masuk akal bahwa masalah ini akan direduksi menjadi hal yang begitu besar dan hal yang kecil. Dia juga menginstruksikan Harvey York untuk ingat pergi ke kompetisi tingkat kota konferensi Longmen besok sebelum Alain Clayton pergi. Harvey York tidak terlalu memperhatikan Kamar Dagang Tianzu, tetapi bersandar di kursi malas di halaman dan beristirahat. Sekitar 2 jam kemudian, suara langkah kaki yang cepat tiba-tiba datang dari halaman. Tuan Muda York, itu tidak baik, sesuatu yang besar telah terjadi. Rahel Hardy bergegas masuk dengan ekspresi bermartabat, terlihat sangat jelek. Harvey York sedikit terkejut, apa yang terjadi? Ada perubahan lain di rumah sakit? Tidak, Rahel Hardy menarik napas dalam-dalam. Tidak ada kecelakaan di rumah sakit, tapi ada kecelakaan di Hotel Galicia. Setengah jam yang lalu, sejumlah besar detektif dari Departemen Kepolisian Galicia menggerebek Hotel Galicia, dan langsung menyapu kasino bawah tanah yang tidak ada orang. Berani menyapu selama bertahun-tahun. Selanjutnya, tidak hanya miliaran modal perjudian diblokir, tetapi bahkan Caleb Jones dan pejabat tinggi lainnya ditahan. Selain itu, beberapa saham, kontrak, dan akun juga menunjukkan bahwa Eduardo Lauper juga berpartisipasi. Soal ini, jadi sekarang seluruh Hotel Galicia, tidak, seharusnya seluruh Galicia yang melompat. Rahel Hardy memperhatikan kemungkinan perubahan di Hotel Galicia. Tetapi saya tidak berharap tidak hanya ada perubahan, tetapi perubahan itu sangat menakjubkan. Harvey York duduk tegak, mengerutkan kening dan berkata, Hotel Galicia telah ditutup. Meskipun Harvey York memiliki pemikiran ini, tetapi setelah Eduardo Lauper mengaku, dia ingin menunggu sampai dia melihat apa yang akan dijelaskan Kamar Dagang Tianzu kepadanya. Tapi saya tidak berharap bahwa saya tidak melihatnya sekarang. Sebaliknya, Hotel Galicia ditutup, dan Caleb Jones dan yang lainnya ditangkap. Sederhananya, di mata orang lain, ini adalah balas dendam Harvey York. Ini panci hitam besar untukku. Harvey York tertawa. Kamar Dagang Tianzu akan menjadi hantu jika mereka tidak menaruh akun ini di kepalaku. Rahel Hardy tidak bisa tertawa, tetapi tampak jelek, kami memiliki konflik besar dengan mereka sekarang di sore hari, dan sekarang ada karena perubahan seperti itu, orang lain akan menyalahkan kita. Intinya adalah bahwa kami mengatakan ketika kami berada di tempat kejadian bahwa polisi akan menyapu Hotel Galicia. Jadi bahkan jika kita tidak melakukan ini, kita tidak bisa berdebat. Selain itu, saya sudah menghubungi Dominic Clayton, dan dia mengatakan bahwa dia tidak tahu tentang masalah ini, tetapi itu adalah kasus yang ditangani oleh substasiun di bawah kantor polisi Galicia. Apalagi prosedur dan alasan penanganan kasusnya, petunjuk dan detailnya sangat masuk akal dan masuk akal, sehingga orang-orang di atas tidak bercela. Namun, hal yang begitu besar, tanpa meminta Dominic Clayton untuk melakukannya secara pribadi, dan itu secara langsung menyebabkan badai dan semua orang mengetahuinya. Jika tidak ada di balik kejadian ini, tidak mungkin memiliki latar belakang yang besar dan pendukung yang besar. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, sepertinya ini adalah gelombang ombak yang belum terselesaikan. Seseorang ingin menahan tangan dan kakiku, biarkan aku Kamar Dagang Tianzu dan aku berjuang sampai mati. Bahkan, kamu ingin membunuhku secara langsung dengan bantuan Eider Jones. Cara yang bagus. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3309 pada saat ini, ponsel Rahel Hardy bergetar, seseorang seharusnya mengirim pesan. Setelah melihat, ekspresinya menjadi semakin jelek, saya menemukan,
pemimpin tim adalah murid luar Longman Law Enforcement Hall, seseorang dari Josh Lehner. Hanya saja sekarang Balai Penegakan Hukum Longman ada di tangan Anda, Tuan Muda York. Lalu, apakah Anda mengakuinya atau tidak? Anda telah mengambil keputusan. Tuan Muda York, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita menikam orang ini, yang dicurigai sebagai Josh Lehner? Tidak, Harvey, kata York ringan. Kami dapat mengetahui identitas pemimpin tim. Orang-orang dari kamar Tianzu perdagangan tidak bodoh, dan mereka secara alami dapat mengetahuinya. Namun, ketika Josh Lehner mati hari ini, orang-orang di aula penegakan hukum masuk akal. Itu hanya bisa dipesan oleh saya. Kami melompat keluar dan mengatakan bahwa orang itu tidak ada hubungannya dengan aula penegakan hukum kami, jadi itu berubah menjadi tamparan di wajah. Kami hanya bisa mengatakan orang ini, dia benar-benar mampu. Tidak hanya membunuh dan membunuh hati, dan itu juga membuat kita menderita kerugian bodoh. Menarik, Tuan Muda York, maksud Anda, siapa yang menembak? Anda sudah menebaknya. Rahel Hardy terkejut. Harvey York berkata dengan ringan, mudah ditebak, atau harus dikatakan bahwa pihak lain tidak berniat menyembunyikannya. Lagi pula, Anda dan saya sama-sama tahu bahwa Josh Lehner adalah orang dari Johan Lehner. Lalu di balik masalah ini, bukan Johan Lehner, siapa lagi? Kalau begitu kita, Harvey York melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan, Johan Lehner melakukan ini karena dia ingin kita dan kamar dagang Tianzu hidup dan mati, kuharap meminjam pisau untuk membunuh. Pada saat yang sama, dia juga ingin aku terganggu dan tidak ingin menghadiri konferensi Longman. Setelah mengatakan ini, Harvey York tampak berpikir. Namun, mengapa kita harus mengikuti ritmenya? Saya ingin menginjak kamar dagang Tianzu, dan saya ingin berpartisipasi dalam konferensi Longman. Bukankah Johan Lehner suka menghitung? Kali ini, kita akan menyela dia dulu. Sebuah lengan, beri dia kejutan. Biarkan Cornelius Bardot membawa pesan ke kamar dagang Tianzu. Saya berubah pikiran, saya akan melihat penjelasannya malam ini. Jika Anda tidak bisa memberikan penjelasan, mereka akan melakukannya percuma. Jam 10 malam, Klub Tianzu. Cornelius Bardot memimpin selusin teman dan bergegas ke aula, lalu datang ke kotak raja di ujung, dan menendang. Ekspresinya acuh tak acuh, ekspresinya tenang, dan dia hanya menatap tempat di depan, acuh tak acuh terhadap ekstrim. Di aula luas kotak raja, 10 meja bundar dapat dilihat saat ini. Ada beberapa pria dan wanita berpakaian Cina duduk di setiap meja bundar, dan di mana-mana ada pengawal Tianzu dengan senjata dan peluru tajam. Sarek sedang duduk di tengah kerumunan saat ini. Kakinya disilangkan dan cerutu di mulutnya. Dan di sampingnya ada 7 atau 8 gadis Tianzu, menunggunya dengan terlihat manis. Tidak jauh darinya, Eduardo Lauper sedang menyanyikan lagu Tianzu yang dia tidak tahu nadanya, dan itu terdengar sangat keras, tidak jauh berbeda dengan membunuh seekor babi. Namun, di hadapan nyanyian seperti ini, pria dan wanita dengan kostum Cina semuanya menahan rasa jijik mereka dan bertepuk tangan. Pada saat ini, Cornelius Bardot membawa seseorang ke depan dan menendang layar lebar dengan satu kaki, dan kebisingan di sekitarnya tiba-tiba berakhir. Eduardo Lauper menyipitkan mata sedikit, matanya tertuju pada Cornelius Bardot, dan kemudian dia mencibir, menurutku siapa itu? Bukankah ini Cornelius Bardot, kepala geng kapak? Apakah yang paling bawah di luar sana? Pergi ke situs orang Tianzu kami. Sudahkah Anda memikirkan konsekuensinya? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3310. Saat suara itu jatuh, Eduardo Lauper bertepuk tangan, dan segera melihat selusin rekannya berdiri, semuanya menatap Cornelius Bardot dengan ekspresi dingin. Dan pengawal Tianzu dari segala arah juga melangkah maju dengan niat membunuh. Cornelius Bardot mengabaikan orang-orang ini, tetapi berjalan di depan Sarek, menyipitkannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, Shark muda, kan? Tuan Muda York, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Jelaskan, aku tidak bisa menunggu sampai besok, dia menginginkannya sekarang. Tuan Muda York. Tuan Muda York yang mana? Shark sengaja memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Yo, bukankah ini ketua geng Cornelio? Saya pikir itu beberapa idiot. Aku sudah lama tidak melihatmu, bagaimana kamu menjadi pengikut menantu yang datang ke pintu? Anda adalah salah satu dari 6 pemimpin geng di Galicia, Dao sang bos yang terkenal. Mengapa orang menjalankan tugas sekarang? Tampaknya apa yang disebut geng kapak Anda tidak terlalu kuat, dan hanya membual. Shark menghembuskan cincin asap, dia memandang rendah Cornelius Bardot sama sekali. Sekelompok teman wanita juga menutup mulut mereka dan terkekeh, seolah-olah mereka merasa bahwa Cornelius Bardot menguasai dirinya sendiri dan ingin bunuh diri. Sarek, tidak perlu untuk berbicara omong kosong. Cornelius Bardot langsung ke topik, saya akan bertanya sekali lagi, apa yang akan Anda jelaskan kepada Mandy Zimmer? Jelaskan, Anda datang kepada saya dan memintanya. Untuk yang bermarga York, Sarek tertawa terbahak-bahak. Anda pikir saya, Sarek, tidak tahu apa-apa. York yang bermarga benar-benar berani melapor kepada pejabat itu, menyapu Hotel Galicia, dan membiarkan Tuan Lauper militer dan pemimpin geng Vatikan masuk.
Anda tahu apa yang dia maksud dengan melakukan ini, itu berarti dia telah menikam sarang lebah. Master Brody Jones Van tidak akan pernah membiarkannya pergi. Dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Seseorang yang tidak bisa melindungi sendiri, masih ingin saya jelaskan. Berdiri, mengulurkan tangan dan menepuk wajah Cornelius Bardot dengan ekspresi arogan, apakah menurut Anda dia pantas mendapatkannya? Dan Anda, Cornelius Bardot, Anda akan menjadi anak kuda dari orang asing yang akan dibunuh. Sudahkah Anda memikirkan konsekuensinya? Wajah Cornelius Bardot sedikit tenggelam, dia tidak bisa membayangkan bahwa Sarek tidak akan memberikan wajahnya begitu banyak. Sarek melanjutkan, demi Anda menjadi kepala geng kapak, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Berani menyentuh Hotel Galicia, berani menyentuh sapi perah Tuan Jones kita, York yang bermarga akan hancur. Tidak peduli seberapa hebatnya dia, tidak peduli seberapa sombongnya dia sudah mati. Sedangkan untukmu Cornelius Bardot, aku akan memberimu kesempatan sekarang, berlutut dan panggil kakekku, jilat sol sepatuku, dan aku tidak akan membunuhmu. Kalau tidak, aku ingin kamu mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Cornelius Bardot sangat marah ketika mendengar kata-kata, bajingan, apa yang kamu katakan? Sarek tertawa dan menggosok tangannya. Rokok di dalam berkata dengan setengah tersenyum, apa yang saya katakan? Aku akui bahwa di Galicia, terserah pemiliknya untuk memukul anjing. Sebelum hari ini, aku mungkin harus takut padamu, Cornelius Bardot. Tapi sekarang pendukungmu sudah mati, dan kau, Cornelius Bardot, adalah selesai. Sudah selama ini, kenapa kamu tidak berpikir untuk menjadi wallflower dan berpura-pura di depanku? Apakah kamu sudah memikirkan cara menulis karakter mati? Sarek mengulurkan tangannya dan menepuk-nepuk tangan Cornelius Bardot wajah. Dia tidak tertawa, dan dia yin dan yang aneh. Dia sama sekali tidak peduli dengan wajah suram Cornelius Bardot. Beberapa wanita cantik juga tersenyum menghina dan terlihat menghina. Begitu saja, apa yang kamu bicarakan, salah satu pemimpin dari 6 geng besar. Di depan Sarek, dia tidak seperti anjing. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3311 Cornelius Bardot mengangkat tangannya dan menepuk tangan kanan Sarek, matanya menjadi sangat dingin saat ini. Sarek berpura-pura tersenyum dalam, dan berkata dengan 1 inci, ya, tentang Harvey York, kau dan aku tidak akan membicarakannya. Bagaimanapun, dialah yang ingin dibunuh oleh Tuan Muda Jones. T memiliki orang kecil seperti Anda dan saya untuk campur tangan. Paling-paling, saya dapat meyakinkan Anda bahwa ketika Tuan Jones ingin mengamputasi anggota tubuhnya, saya akan maju dan meminta belas kasihan dan memotong tangan sehingga dia bisa memohon makanan. Tapi, Anda harus membantu saya. Saya sangat menyukai Cynthia Zimmer. Aku sangat merindukannya sehingga aku tidak bisa tidur di malam hari. Saya pikir Anda adalah orang yang baik, pemimpin geng Cornelio. Mengapa kamu tidak menjadi orang baik dan melakukannya sampai akhir, mengirim Buddha ke barat, meletakkan Cynthia Zimmer di tempat tidurku, dan menghilangkan penyakit cintaku? Jangan khawatir, aku pasti akan berterima kasih setelah ini selesai. Saya makan daging, mengapa Anda membiarkan ketua gang Anda Cornelio minum sup, kan? Mendengar ini, Eduardo Lauper dan yang lainnya semua, mencemooh, dia tertawa terbahak-bahak, dan semua orang setuju bahwa Cornelius Bardot tidak berani menembak Sarek. Wajah Cornelius Bardot jelek, dan nadanya sangat dingin, jadi, Sarek muda, Anda tidak memberi saya wajah. Apakah Anda masih berencana untuk naga untuk menghancurkan ular itu? Sarek mencibir, ya, ini milikku. Naga dari Tianzu adalah ular yang ingin menghancurkanmu di negara H. Saya tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Cornelius Bardot mengatakan kata demi kata. Hari ini, aku tidak akan membunuhmu, aku akan menulis Cornelius Bardot terbalik. Sarek mengangkat bahu acuh tak acuh, tersenyum pada Cornelius Bardot, dan berkata, ngomong-ngomong, aku lupa sesuatu. Aku sudah bilang, Tuan Jones, yang kembali ke Tianzu sebelumnya, akan kembali malam ini. Dalam setengah jam, pesawatnya akan muncul di bandara. Pindahkan aku. Anda bisa mencobanya. Lihat, mari kita lihat apakah bajingan bermarga York itu bisa menahanmu. Bang, pada saat ini, pintu ditendang terbuka lagi. Kemudian, Harvey York masuk bersama Rahel Hardy. Kapan Anda membutuhkan seseorang untuk melindungi Anda ketika Anda menginjak sampah? Kata-kata acuh tak acuh dan dingin keluar, dengan paksaan yang tak terkatakan dan napas seorang atasan. Harvey York membawa tangannya di punggungnya dan tampak acuh tak acuh, tetapi kata-katanya mengandung kepercayaan yang tak terkatakan. Melihat Harvey York muncul, penonton tidak bisa tidak terdiam beberapa saat. Lagi pula, ini adalah orang yang bahkan berani membunuh Eduardo Lauper dan Caleb Jones. Orang-orang Tianzu yang hadir ini harus takut. Yo, anakmu akhirnya muncul. Sarek memegang cerutu dengan seringai di wajahnya, akun di antara kita dapat diselesaikan hari ini. Eduardo Lauper juga mengulurkan tangan dan menyentuh pantatnya sendiri, wajahnya penuh kebencian. Dia tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi malam itu. Di segala arah, orang-orang Tianzu di 10 meja semua langsung berdiri. Mata semua orang terkunci pada Harvey York, semua orang tahu betul bahwa orang ini adalah targetnya.
Harvey York mengabaikan tatapan semua orang dan hanya berkata ringan, ini benar-benar waktu untuk melakukan perhitungan yang baik. Malam ini, Anda akan memberi saya penjelasan, atau saya akan memberi Anda penjelasan. Mendengar kata-kata Harvey York, beberapa gadis cantik memandang Harvey York dengan jijik. Cornelius Bardot, salah satu pemimpin dari 6 geng besar, tidak bisa menahan Sarek yang sombong dan mendominasi. Hanya Harvey York, kemampuan apa yang dia miliki? Mungkinkah dia bersiap untuk melapor ke petugas lagi? Berbicara tentang ini, mata semua orang bahkan lebih menghina. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3312, Tuan Muda York. Namun, sebuah adegan yang membuat Sarek dan yang lainnya sedikit mengernyit terjadi. Setelah Harvey York masuk, Cornelius Bardot dengan hormat berjalan ke sisi Harvey York dan menyapanya dengan tangan ke bawah. Adegan ini membuat Sarek mencicit di dalam hatinya. Dia terus mengatakan itu Cornelius Bardot adalah pemborosan, tapi dia juga tahu betul bahwa Cornelius Bardot juga salah satu orang besar di Galicia Road. Salah satu dari 6 pemimpin geng. Bahkan jika dia berada di bawah, tapi dia sangat menghormati Harvey York, bahkan, dia sudah menjelaskan dari sisi bahwa Harvey York tidak sederhana dan luar biasa, hanya saja Sarek tidak tahu apa dia begitu pandai menjadi menantu yang datang ke pintu, orang yang perlu mengandalkan reporter untuk menemukan jalan kembali. Namun, Sarek tidak terlalu peduli. Lagi pula, menurutnya, nasib Harvey York sudah ditentukan saat Hotel Galicia tersapu bersih. Brody Jones yang Jones pasti akan bunuh orang ini. Pada saat ini, Cornelius Bardot hormatly berjalan ke Harvey York dan berkata dengan hormat, Tuan Muda York, saya akan menangani masalah sepele ini. Mengapa Anda harus pergi ke sana sendiri? Tuan Muda Sarek, bagaimanapun, bahkan berani memindahkan istri saya, dan dia masih tidak peduli. Biarkan dia dirawat di rumah sakit selama setengah bulan. Kebaikan besar seperti ini, aku pasti harus pergi sendiri. Harvey York menepuk bahu Cornelius Bardot, lalu menatap Sarek dengan dingin, Tuan Muda Pasir, aku tidak menyangka akan bertemu lagi. Aku minum terlalu banyak hari itu, dan itu merusak otakmu. Kamu tidak bisa bermain denganku, dan kamu bahkan telah menggunakan semua trik. Jangan berani mencariku. Kesulitan, tapi berani menyerang wanita saya. Apakah Anda mencari kematian? Atau, dia terlalu bersenang-senang di malam hari, jadi kamu terbawa suasana. Mendengar kata-kata Harvey York, Eduardo Lauper tiba-tiba merasa ada rasa sakit yang membakar di belakangnya, seolah-olah darah mengalir keluar. Dia menatap Harvey York dengan marah, menggertakkan giginya dan berkata, bajingan, panci mana yang tidak bisa kamu angkat? Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu dulu sekarang. Aku benar-benar tidak percaya. Harvey York tersenyum. Eduardo Lauper gemetar karena marah, dan hendak melangkah maju pada saat ini. Tuan Muda Lauper, tenang, jangan sakiti tubuhmu. Sarek melirik Eduardo Lauper dengan prihatin, lalu mengalihkan pandangannya dan menatap Harvey York dengan mencibir, yo, aku tidak melihatmu selama beberapa hari. Menjadi Tuan Muda York saja. Menarik. Tidak heran bahkan Caleb Jones berani menipu, dan bahkan divisi militer mobil berani bermain. Hanya saja Anda telah memprovokasi kamar dagang Tianzu kami, dan kamu telah memprovokasi Yang Jones, kamu ditakdirkan. Kamu harus membayar harganya. Kamu tidak dapat melarikan diri, Cynthia Zimmer tidak dapat melarikan diri, orang tua dan leluhurmu tidak dapat melarikan diri. Dari saat Anda Harvey York menyinggung saya, nasib Anda sudah hancur. Memikirkan dirinya dan Alex Lauper saling mencintai sepanjang malam, menciumku dan aku berbaring di toilet, pada saat ini Sarek tidak sabar untuk merobek ini bajingan di depannya sampai hancur. Karena anak ini terlalu berbahaya dan terlalu kejam. Harvey York berkata dengan enteng, benarkah? Pada saat ini, Anda masih mengancam saya di sini. Saya tidak ingin memberi saya penjelasan, dan Anda masih memamerkan kekuatan Anda di sini. Apakah Anda takut saya akan melakukannya? Tidak berani membunuhmu untuk sementara waktu. Bunuh aku. Sarek tertawa, matanya penuh dengan penghinaan. Sebuah yin dan yang terlihat di wajahnya. Brody Jones akan tiba di Galicia, dan pendukungnya akan segera datang. Dia takut Wall. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3313 Harvey York tersenyum, seluruh orang tampak lembut, tetapi dia berkata dengan ringan, Little Sarek, Anda mungkin tidak tahu. Menurut saya, menginjak Anda dan kucing dan anjing di pinggir jalan hampir sama, tidak banyak perbedaan. Eduardo Lauper berkata dengan ekspresi protektif di samping, bajingan, apa yang baru saja kamu katakan? Apakah kamu percaya atau tidak? Sarek melambaikan tangannya lagi, menghentikan kemarahan Eduardo Lauper dan yang lainnya. Kemudian dia melihat Harvey York ke atas dan ke bawah dan mencibir, Tuan Muda York, ayolah, saya duduk di sini hari ini, datang dan pindahkan saya jika Anda mau. Berani kamu apakah itu? Tidak? Atau haruskah saya katakan, apakah Anda layak? Sarek mencibir, seolah-olah di matanya, Harvey York tidak hanya tidak berani, tetapi juga tidak layak. Jangan berani menembak diri sendiri, dan jangan menandingi diri sendiri. Sekelompok wanita cantik memandang Harvey York dengan jijik.
Bajingan ini paling banyak bisa bermain yin, dan kemudian melapor ke pejabat. Itu hanya pemborosan yang tak ada habisnya. Dengan keberadaan seperti itu, bagaimana dia bisa berani menghadapi Sarek secara langsung? Bang, Harvey York terlalu malas untuk berbicara omong kosong, tetapi langsung mengambil botol bir di atas meja dan membantingnya ke dahi Sarek. Kecepatannya sangat cepat dan kekuatannya sangat besar sehingga tidak ada yang bisa bereaksi sama sekali. Suara keras keluar, dan kepala Sarek tiba-tiba berlumuran darah, minuman, dan sampah kaca. Pada saat yang sama, cerutu yang dia hisap juga jatuh. Mencicit, Harvey York tidak berhenti, tetapi mengambil cerutu yang jatuh dan menempelkannya langsung di dahi Sarek. Ah, jeritan melengking keluar, seperti membunuh babi. Sarek selalu dimanjakan, sejak kapan ia mendapat perlakuan seperti itu? Saat ini dia sedang berjuang untuk melepaskan diri dari cerutu panas. Hanya saja Harvey York sama sekali tidak bermaksud bersikap sopan padanya. Sebaliknya, dia memasukkan cerutu langsung ke mulut Sarek sambil berteriak. Jeritan yang lebih melengking keluar, dan Sarek sangat kesakitan hingga air mata keluar. Penonton terkejut. Eduardo Lauper dan yang lainnya tercengang, tidak ada yang akan membayangkan bahwa Harvey York akan bertindak begitu berani. Kelompok pengawal Sarek merasa kesurupan saat ini, dan bahkan lupa tindakan melangkah maju untuk menyelamatkan orang. Dan beberapa wanita cantik berteriak keras dan dengan cepat menutup mulut mereka. Mereka takut akan memprovokasi Harvey York, dan mereka akan mati saat itu. Pada titik ini, semua orang mengerti. Mengapa pria ini Harvey York menantu dari rumah ke rumah yang hanya berani berbicara besar. Ini adalah pria yang benar-benar kejam yang berani melakukannya. Segera, Eduardo Lauper bereaksi. Dia memberi perintah, bunuh mereka. Saat suaranya jatuh, sekelompok pengawal dan rekan Tianzu meraung, dan mereka mengambil pria itu dan maju. Namun, Rahel Hardy menggerakkan langkahnya dengan acuh tak acuh, tangan kanannya meraih tenggorokan seseorang secara langsung, dan kemudian membanting orang lain ke tanah. Sisi lain menderita luka dalam, dan pada saat ini, seteguk darah tua menyembur keluar, terlihat sangat malu. Namun, Rahel Hardy tidak melihat kedua kali, tetapi menendang keluar dan menabrak pria itu pada semua orang, dan berkata dengan ringan, Tuan Muda York sedang melakukan bisnis, siapapun yang berani datang untuk mengganggu, saya akan membunuh siapapun. Suara itu dingin dan acuh tak acuh, kata-kata Rahel Hardy langsung menekan penonton. Eduardo Lauper dan yang lainnya saling memandang, dan tidak berani maju untuk sementara waktu. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3314, Bang, pada saat ini, Harvey York mengambil botol anggur lain dengan acuh tak acuh, dan dengan kasar memukuli Sarek lagi. Aku baru saja memintamu untuk menjelaskannya. Jika kamu tidak memberikannya, sekarang aku akan mengambilnya sendiri. Botol ini adalah penjelasan untuk istriku. Bang, botol ini adalah penjelasan untuk adikku mertuaku. Bang, botol ini adalah penjelasan untuk ibu mertuaku. Harvey York tampak acuh tak acuh, meledakkan 3 botol bir satu demi satu, menghancurkan darah di dahi Sarek lapis demi lapis, dan ada buih kaca yang tak terhitung jumlahnya, dan dia tidak bisa berhenti. Hidup berteriak. Wanita cantik yang belum pernah melihat darah hanya merasa ngeri, dan mereka semua dengan cepat mundur, ekspresi mereka sangat jelek. Ada apa denganmu? Harvey York mengulurkan tangan kanannya dan menepuk bahu Sarek. Eduardo Lauper seperti anjing di depanku, dan Caleb Jones harus berlutut tepat di depanku. Kamu pasir bawang hijau macam apa itu? Seekor cacing kubis di tanah benar-benar mengira dia adalah naga. Sarek menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Harvey York, kamu menghina manusia Tianzu kami yang terhormat, kamu masih menyentuhku, kan? Memikirkan konsekuensinya. Jelas, di mata Sarek, orang-orang Tianzu yang mulia tidak dapat dipermalukan. Tamparan, Harvey York memberikan tamparan keras pada wajah Sarek dengan pukulan backhandnya. Orang-orang Tianzu yang terhormat, konsekuensi. Eduardo Lauper tidak berani berpura-pura di depan saya, kualifikasi apa yang Anda miliki? Tampar, ada apa? Kamu bisa datang padaku, tetapi kamu bahkan tidak tahu aturan sungai dan danau, dan kamu berani mengambil tindakan terhadap orang-orang di sekitarku. Lalu kamu mencari kematian. Tepuk, aku akan mematahkan kakimu hari ini untuk memberitahumu seberapa tinggi langit dan seberapa tinggi tanahnya. Seberapa tebal. Tapi aku tidak tahu apakah kamu tidak yakin. Jadi, saya akan memberi Anda kesempatan. Bukankah Anda orang Tianzu sangat baik? Ayo, saya akan memberi Anda kesempatan untuk menelepon dan melihat apakah ada yang berani datang dan menyelamatkan Anda. Setelah berbicara, Harvey York menamparkan lagi, menyebabkan Sarek terbang keluar. Eduardo Lauper dan sekelompok pria dan wanita Tianzu semuanya tercengang saat ini. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Harvey York benar-benar akan mencapai level ini. Tidak hanya tidak memberikan wajah Sarek, tetapi juga tidak memberikan wajah Brody Jones sama sekali. Sekarang biarkan Sarek menelepon seseorang. Apalagi yang harus dikatakan untuk melihat apakah ada yang berani menyelamatkan Anda. Ini sombong ke atas. Hanya dapat dikatakan bahwa apa yang telah dilakukan Harvey York berada di luar pemahaman orang-orang Tianzu ini. Sarek bangkit dengan gemetar, dan melakukan panggilan dengan tatapan sinis.
Wow, setelah setengah jam, raungan besar terdengar dari luar, puluhan kendaraan off-road meraung, dengan angkuh mengepung seluruh klub. Di bawah cahaya yang sangat redup, 200 orang menendang pintu mobil hingga terbuka dan berjalan keluar. Orang-orang ini semua mengenakan jas hitam, memegang tongkat bisbol di tangan mereka, semua dengan wajah membunuh, membuat orang tidak terlihat. Orang-orang ini tidak terburu-buru beraksi, tetapi dengan cepat memasuki kotak raja, menjaga semua arah. Segera, pintu mobil terbuka, dan 5 atau 6 pria dan wanita muncul. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya, mengenakan jas dan kacamata kawat emas, dengan aroma parfum yang kuat di tubuhnya. Wajah pria ini tampak 7 atau 8 mirip dengan Sarek. Dan di sampingnya ada beberapa wanita dengan temperamen, penampilan dan sosok yang baik, semuanya sangat tampan, dan semuanya sangat mendominasi. Ketika mereka mengikuti di belakang pria berbingkai emas dan berjalan ke kotak raja, mata mereka dipenuhi dengan penghinaan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3315 di balik kacamata emas adalah seorang pria muda botak dengan jubah bela diri. Dia berjalan dengan tidak bermoral saat ini, dengan postur menjadi yang terbaik di dunia. Dan pria parubaya ini melangkah maju dikelilingi oleh sekelompok teman, tidak terburu-buru, tetapi dengan paksaan yang kuat. Di kotak raja, Harvey York, yang sedang minum teh dengan kaki, dengan santai jatuh pada pria parubaya itu, dan berkata dengan ringan, "Siapa kamu?" Ini tidak terlihat seperti Brody Jones. Gigi tajam dan mulut tajam. Pria parubaya itu melepas kacamatanya, mengeluarkan tisu untuk menyeka, dan kemudian berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu Harvey York, kan?" Saat dia berbicara, matanya menatap Harvey York dengan dingin. Muda dan kurus, meskipun dia memiliki temperamen yang luar biasa, dia tetaplah orang biasa. Hanya bisa dikatakan bahwa Sarek benar-benar sia-sia. Dengan begitu banyak orang, bahkan orang seperti itu tidak dapat menyelesaikannya, dan dia harus meminta bantuan. Anak ini tidak berguna. Mendengar pertanyaan pihak lain, Harvey York tidak banyak bereaksi, hanya memandang pria parubaya di depannya dengan penuh minat, dan dengan cepat menilai bahwa kelompok orang ini seharusnya adalah keluarga Ackerman. Sarek mengatakan bahwa dia terlalu baik, tetapi bagaimanapun juga, identitasnya terlalu rendah. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk menelepon Brody Jones secara langsung? Oleh karena itu, panggilan telepon hanya bisa menjadi ayahnya. Tuan Ackerman menanyakan sesuatu padamu. Apakah kamu menjadi bodoh? Melihat ekspresi Harvey York yang acuh tak acuh dan teliti, pemuda Tianzu yang berkepala botak melangkah maju, menatap Harvey York dan berkata. Harvey York mengabaikannya, tetapi berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu adalah ayah biologis Sarek." Mendengar ini, pemuda botak Tianzu meraung marah dan berkata, "Kamu bajingan, nama Little Sarek adalah sesuatu yang bisa kamu sebut tanpa pandang bulu." Benarkah? Wanita mendengar ini, mereka semua tampak menghina. Beraninya kau memanggil nama Little Sarek? Bawang hijau mana yang menurut orang ini dia miliki? Angel Adler, jangan impulsif. Sudah berapa kali saya katakan, jangan berkelahi dan bunuh orang ketika Anda bertemu mereka, dan beri mereka kesempatan untuk berbicara. Kalau tidak, saya harus bertanya pada mayat. Setiap saat. Ini sangat merepotkan. Pria parubaya itu melambaikan tangannya untuk menghentikan Azuang, dengan tatapan tenang, tetapi ancaman dalam kata-katanya sangat kuat. Orang biasa mungkin akan ketakutan setengah mati. Setelah itu, pria parubaya itu menatap Harvey York sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, "Perkenalkan diri saya, Di Anton Ackerman, nama keluarga kedua di Tianzu, keluarga Ackerman. Pada saat yang sama, saya juga milik Sarek." "Ayah." Harvey York dia berkata acuh tak acuh, "Oh, jadi apa? Apakah Anda akan membantu putra Anda maju? Saya kira-kira telah memahami segala sesuatu tentang konflik antara Anda dan Sarek." Anton Ackerman tersenyum pada Harvey York, dan kemudian memakai kacamata. Dia tidak memiliki aura pemberani Sarek, tetapi sedikit lebih halus, benar dan salah dalam konflik. Saya tidak berpikir itu masuk akal bagi kita di sini. Bagaimanapun, semua orang adalah di dunia orang dewasa, ada tidak ada benar atau salah, hanya kuat dan lemah. Saya tidak tahu apakah Anda setuju dengan saya, Tuan Muda York. Harvey York berkata ringan, "Bagaimana dengan persetujuan? Bagaimana dengan tidak? Tidak ada bedanya." "Ya." Anton Ackerman terkekeh, "Setidaknya, tidak ada bedanya bagiku. Aku di sini, hanya untuk satu hal. Artinya, bantu anak saya bernapas lega dan bawa dia pulang. Anda benar. Persiapkan dirimu untuk menghapus dirimu sendiri, atau menunggu orang-orangku melakukannya." Anton Ackerman memiliki ekspresi lembut di wajahnya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3316 pidato Anton Ackerman sangat lembut dan teratur. Dibandingkan dengan Sarek yang sombong dan mendominasi, tidak diketahui berapa kali lebih tinggi. Hanya saja nada bicaranya sangat tidak nyaman dan tidak menyenangkan. Malaikat Adler yang berkepala botak itu menamparkan meja pada saat itu, dan berteriak, "Apakah Anda mendengar itu? Anda siap untuk menghancurkan tangan Anda sendiri, atau apakah Anda siap untuk saya bantu? Jika Anda ingin saya membantu, saya akan menagih Anda untuk pelembab tangan."
Mendengar hal ini, beberapa wanita cantik di sekitar Anton Ackerman memandang Harvey York dari posisi tinggi. Ketika seorang sutra gantung seperti ini bertemu dengan bos papan atas seperti Anton Ackerman, apalagi yang bisa dia lakukan selain berlutut dan memohon belas kasihan. Biarkan aku menghapus diriku sendiri. Bantu putramu bernapas lega. Harvey York tersenyum, ekspresinya juga hangat dan seperti batu giok. Tapi, anakmu yang berharga, aku belum berbicara denganmu tentang usaha sia-siamu untuk menganiaya adik iparku. Lupakan saja. Aku belum puas denganmu tentang tembakan putramu menyakiti istriku. Kau hanya ingin bernapas lega untuk putramu. Ayah, aku tidak tahu apa yang benar atau salah. Apakah itu? Atau, apakah Anda orang-orang dengan nama keluarga kedua di Tianzhu seperti ini, tidak tahu malu dan tidak tahu malu? Mata Harvey York penuh makna. Dia secara alami dapat melihat bahwa ketika Anton Ackerman mengucapkan kata-kata ini, dia tidak hanya menunjukkan energinya, tetapi juga memukul wajahnya. Tapi dia tidak sopan, tapi langsung menelepon balik. Tertawa, kamu lumpuh. Pada saat ini, malaikat Adler yang berkepala botak menghantam meja marmer, dan ketika dia mendengar klik, meja marmer itu berubah menjadi berkeping-keping. Cepat singkirkan dirimu, atau aku akan membunuhmu. Melihat intimidasi pihak lain yang disengaja, Harvey York tampak acuh tak acuh, menatap Anton Ackerman tanpa komitmen, dengan ekspresi menatap orang mati. Anton Ackerman mengeluarkan cerutu tipis, menyalakannya dan mengepulkan asap, lalu menatap Harvey York dan berkata, saya tahu Anda ada hubungannya dengan keluarga Clayton. Tapi Anda harus tahu bahwa keluarga Clayton termasuk dalam pemerintah. Dan di Galicia, yang paling sombong bukanlah keluarga Clayton. Keluarga Clayton juga memiliki 10 keluarga teratas, keluarga naga, dan istana emas dari tanah suci seni bela diri. Keberadaan ini dapat dihancurkan hanya dengan menjulurkan jari kelingking. Sialan Anda adalah menantu yang diusir oleh keluarga Jin di Mordu, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang tahu detail Anda di Galicia? Jari acak saya sudah cukup untuk menyelamatkan Anda dari penebusan. Anda tidak punya tempat untuk mati. Pada saat ini, Anton Ackerman tampak tenang, seolah-olah menasihati teman-temannya, lagi pula, baik istri Anda maupun ipar perempuan Anda tidak mengalami kerugian yang berarti. Tapi anakku sekarang tapi itu meneteskan darah, tidakkah kamu harus membayarnya dan memberiku penjelasan tertentu? Insiden itu terjadi tiba-tiba dan datang terburu-buru, sehingga Anton Ackerman memiliki informasi terbatas. Meskipun dia telah melihat informasi bahwa Harvey York diduga terkait dengan keluarga Clayton, dia mengklaim bahwa di belakangnya adalah kamar dagang Tianzhu, naga keluarga, dan istana emas. Jadi dia masih membenci Harvey York dan tidak berpikir Harvey York punya manfaat. Lagi pula, tidak peduli seberapa baik menantunya, bisakah dia terbalik? Ketika beberapa wanita cantik mendengar bahwa Harvey York adalah menantu yang datang ke rumah, mereka langsung menunjukkan ekspresi menghina. Pria seperti ini yang makan nasi lunak adalah yang paling mereka benci. Menghadapi tekanan Anton Ackerman, Harvey York tersenyum dengan penuh minat dan berkata, Ackerman tua, apakah Anda pikir saya tidak dapat memprovokasi Anda? Apakah Anda tidak takut membuat kesalahan dalam penilaian Anda? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3317 Anton Ackerman mencibir dan merentangkan tangannya, saudaraku, saya tidak ingin memprovokasi Anda, tetapi beberapa orang, lebih baik tidak memprovokasi mereka. Anton Ackerman merasa sudah cukup bersabar. Jika bukan karena dia sudah dibersihkan dan akan pergi ke darat, dia tidak akan terlalu suka menggunakan kekerasan. Sekarang Harvey York ditampar ke tanah. Dengan tamparan 2 kalimat, Harvey York tampak acuh tak acuh. Pertama, sarek telah dihapuskan olehku, dan tidak ada yang bisa mempertahankannya, kataku. Kedua, kesalahan karena tidak membesarkan ayah baptis, karena kamu di sini, berlutut dan minta maaf untuk putramu. Kalau tidak, jika Anda melakukannya, saya tidak keberatan menginjak-injak seluruh keluarga Ackerman Anda. Mencabutmu dari Galicia. Otot-otot di wajah Anton Ackerman sedikit gemetar, dan pada saat berikutnya, dia berkata dengan senyum, menembak keluarga Ackerman. Dicabut. Karena kamu begitu percaya diri, bagaimana kalau aku meminjamkan kalian berdua keberanian? Beberapa teman wanita menghela nafas dan tampak menghina ketika mereka mendengar kata-kata itu. Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu telah menginjak keluarga Ackerman. Betapa naifnya, betapa bodohnya, betapa sombongnya, untuk mengatakan ini. Harvey York menyesap tehnya di depannya, dan berkata dengan ringan, kamu pasti akan menyesali kata-katamu selama sisa hidupmu. Bos Ackerman, anak ini terlalu pandai berpura-pura, aku tidak bisa menahannya, aku ingin membunuhnya. Angel Adler menatap Harvey York dan meraung, tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Aku beri waktu 3 menit. Jika kamu tidak berlutut dan melenyapkan dirimu sendiri, aku akan menghancurkanmu sendiri. Kalau begitu aku akan melenyapkan kalian semua di sini. Saat dia berbicara, Angel Adler bertepuk tangan dan segera mendengarkan. Sekitar 200 orang mengelilinginya dengan suara menabrak. Beberapa teman wanita cantik semua menyipitkan mata ke Harvey York dan terus tersenyum. Mereka semua merasa bahwa kepura-puraan Harvey York terlalu jauh,
dan sekarang Angel Adler sangat marah dan konsekuensinya sangat serius. Harvey York tersenyum, memandang Anton Ackerman dan berkata dengan ringan, "Jangan rawat anjingmu. Apakah Anda benar-benar akan membiarkan dia menggigit diri Anda sendiri?" Anton Ackerman tersenyum miris dan berkata, "Saya tidak bisa mengurusnya. Meskipun saya, Anton Ackerman, tidak suka berbicara dengan tinju saya, saudara-saudara di sekitar saya semuanya adalah orang-orang kelas atas dari Tianzu. Dia melihat bahwa kamu tidak bahagia, tetapi bahkan jika dia tidak bahagia, aku tidak bisa mengendalikannya. Harvey York, jika saya memberi Anda kesempatan, jika Anda tidak menghargainya, maka saya tidak akan berbicara omong kosong. Saya berbicara kepada Anda dengan suara yang bagus, hanya untuk memberi Anda kesempatan untuk hidup. Lagi pula, jika Anda melakukannya sendiri, Anda masih bisa menyelamatkan nyawa. Pada akhirnya, kamu tidak tahu apa yang baik atau buruk, kamu tidak tahu bagaimana menghargai. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu memenuhi syarat untuk sejajar dengan seorang bangsawan Tianzu sepertiku? Jangan naif, kamu bisa bertarung untuk 10 lagi. Anda tidak dapat berdiri dengan saya dalam 20 tahun. Sekarang, saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir, berlutut dalam 1 menit, dan kemudian kehilangan tangan Anda, dan saya akan menyelamatkan hidup Anda. 1 menit kemudian, aku masih merasa benar sendiri, maka jangan salahkan aku karena kejam." Setelah berbicara, Anton Ackerman mundur beberapa langkah dan menatap Harvey York dengan ekspresi acuh tak acuh. Jelas, selama Harvey York terus berjuang, dia akan membiarkan Angel Adler beraksi. Beberapa teman wanita cantik memiliki mata yang cerah, dan mereka semua terutama menyukai penampilan Anton Ackerman yang licik, tegas, dan mendominasi. Wanita menyukai pria seperti ini. Sebaliknya, Harvey York benar-benar sutra gantung yang kotor, jelek, dan miskin serta sampah yang tidak berguna. Harvey York tersenyum dan berkata, Apakah Anda akan mengandalkan orang-orang di sekitar Anda untuk mengurangi intimidasi?" Anton Ackerman tersenyum dan berkata, "Anda benar, Sir York, bagaimana Anda bisa menggertak lebih sedikit dengan lebih banyak? Ada 3 orang di sisimu, dan kami 200 orang. Ada 1000 orang di sisimu, dan kami 200 orang. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu juga dapat memanggil orang." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3318 Harvey York tersenyum dan berkata ringan, "Oke, kalau begitu aku akan menelepon seseorang." Beberapa wanita dingin memandang Harvey York, mencibir, masih berpura-pura. "Ini masih dipasang kapan?" Pada saat ini, Angel Adler melangkah maju dan berkata sambil menyeringai, "Kamu masih tidak berlutut untukku. Apakah kamu ingin aku marah?" Lebih dari 200 pengawal Tianzu berjalan maju sambil menyeringai. Harvey York menghela napas dan menjentikkan jarinya. Dada, pada saat ini, ada suara bising di luar clubhouse, diikuti oleh langkah kaki yang lebih intensif. Suara ini mantap dan kuat, terutama keras dalam kegelapan, membuat hati orang bergetar. "Siapa?" Anton Ackerman dan yang lainnya berbalik tanpa sadar. Melihat ini, mereka semua terkejut. Karena pada saat ini, beberapa bayangan hitam muncul dari luar clubhouse. Sosok-sosok ini semuanya mengenakan jas hitam, semua dengan kapak di tangan mereka, dan semuanya terlihat acuh tak acuh. Saat berikutnya, satu demi satu suara datang dari segala arah. Kapak itu membantu 1000 saudara bekerja untuk Tuan Muda York. Suara keras keluar, seperti badai laut. Orang-orang dari geng kapak ini mengalir ke kotak raja, pada dasarnya menatap 5 dan 1, menatap orang-orang Tianzu itu. Beberapa wanita dingin langsung tercengang. Melayani Tuan Muda York. Hanya beberapa kata, tapi itu membuat semua orang merasa memekakkan telinga, tanah longsor dan tsunami. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Harvey York dengan santai menjentikkan jarinya, dan ribuan orang muncul secara langsung. Tidak termasuk anggota periferal, geng kapak benar-benar dapat bertarung, diperkirakan ada ribuan geng, bukan? Tapi sekarang orang-orang ini semua ada di sini. Sederhananya, Cornelius Bardot menginvestasikan semua kekayaannya di Harvey York. Hanya dapat dikatakan bahwa meskipun Anton Ackerman telah mencoba yang terbaik untuk melebih-lebihkan Harvey York, dia sebenarnya membawa lebih dari 200 orang untuk mengelilinginya. Ternyata kekuatan Harvey York masih dipandang sebelah mata. Lebih dari 200 pria dengan agresi benar-benar tidak berarti di depan hampir 1000 orang geng kapak. Beberapa wanita glamor mundur dengan panik. Malaikat Adler berkepala botak yang mengagumkan juga memiliki ekspresi serius saat ini, dan ekspresinya sangat sulit untuk dilihat. "Wah, siapa sih kamu?" Sekalipun Anton Ackerman bodoh, dia mengerti bahwa informasi yang dia kumpulkan salah. Pada saat ini, dia menatap Harvey York dengan tajam, dan berkata dengan dingin, "Mengapa aku tidak pernah mendengar tentangmu di Galicia?" Harvey York, karakter yang luar biasa, seharusnya terkenal. Mengapa dia mendengarnya untuk pertama kalinya hari ini? Apalagi saat melihat anggota geng kapak Cornelius Bardot semuanya panik, Anton Ackerman tahu kali ini dia benar-benar menendang plat besi dengan satu kaki. Meskipun geng kapak mengklaim berada di urutan terbawah dari 6 geng besar, pertanyaannya adalah, seberapa mengerikan adegan ini ketika semua geng kapak diberangkatkan?
Galicia berpenduduk puluhan juta. Kamu hanya penduduk asli Tianzu. Ada banyak hal yang tidak kamu ketahui dan orang-orang yang tidak kamu kenal. Apakah kamu perlu begitu bingung? Harvey York melirik Angel Adler yang berkepala botak dan yang lainnya hadir dengan acuh tak acuh, berkata dengan acuh tak acuh, "Oke, berhenti bicara omong kosong. Berlutut, menyerah, aku akan membiarkan kalian semua mati." Cornelius Bardot juga berjalan keluar saat ini, berteriak, berlutut, menyerah. Lebih dari 1.000 orang mengepung 200-an orang, rata-rata 5 orang menatap satu. Ini adalah penindasan mutlak. Malaikat Adler yang berkepala botak dan yang lainnya tercengang. Mereka hanya mengatakan sembarangan bahwa ada 1.000 orang di sini dari Harvey York, dan mereka juga 200 orang. Hasilnya menjadi kenyataan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3319 Mata Malaikat Adler yang berkepala botak berkedut. Jika seseorang berani memarahi mereka seperti ini sebelumnya, mereka pasti akan menembak dan membunuh pihak lain. Tapi sekarang mereka tidak memiliki kesombongan sedikit pun. Hanya saja kata-kata kasar baru saja diucapkan. Bagi orang-orang ini, martabat dan wajah lebih penting daripada kehidupan. Jadi mereka semua dalam masalah. Sungguh memalukan untuk berlutut dan menyerah. Ini pasti akan membuat mereka tetap tegak selama sisa hidup mereka. Dia juga akan diejek selamanya oleh seluruh orang Galicia. Bahkan kehilangan wajah orang-orang Tianzu. Kelopak mata Anton Ackerman melonjak, dan dia tidak bisa berkata apa-apa saat ini. Harvey York tidak berbicara omong kosong. Sebaliknya, dia melambaikan tangan kanannya dengan keras, dan berkata dengan ringan, "Pergi." Cornelius Bardot mendengus dingin, dan dalam sekejap dia melihat kapak di tangan banyak orang melambai pada saat yang bersamaan. Jeritan meraung seperti tanah longsor dan tsunami, mengenai telinga semua orang. Satu persatu, preman Tianzu jatuh seperti jerami, berteriak dan berjuang, mengguncang dunia. "Bajingan, aku bertarung denganmu." Melihat temannya ditendang ke tanah, Harvey York masih minum teh dengan tenang. Malaikat Adler yang berkepala botak meraung, melambaikan pisau semangka di tangannya, dan menyerbu ke tempat Harvey York berada. Inilah yang disebut tembak kuda terlebih dahulu, dan tangkap pencurinya terlebih dahulu untuk menangkap raja. Hanya bisa dikatakan bahwa gerakan Angel Adler yang berkepala botak sangat cepat, tetapi tidak peduli seberapa cepat mereka tidak secepat Harvey York. Sebelum pisau semangka di tangannya jatuh di kepala Harvey York menamparnya dengan santai. Dengan pop, Malaikat Adler yang berkepala botak menjerit dan terbang keluar. Hidungnya langsung ambruk, wajahnya berlumuran darah, dan rasa sakitnya sangat menyakitkan sehingga dia bahkan tidak bisa memegang pisau semangka di tangannya. Dia jatuh ke tanah berteriak terus-menerus, berkedut di mana-mana, tidak bisa berdiri sama sekali. Para wanita penyendiri dan arogan itu semua berteriak pada saat itu, tidak lagi dimaksudkan untuk membenci Harvey York sama sekali. Harvey York berdiri dengan acuh tak acuh, cangkir teh di tangannya tidak menumpahkan teh apapun, dia melangkah maju seperti ini, dan menginjak betis kiri Angel Adler yang berkepala botak. Kaca, bersamaan dengan teriakan, kaki kiri Angel Adler yang berkepala botak itu langsung terinjak. Dia mengejang kesakitan dan berguling-guling di tanah. Dan saat ini, Harvey York berkata dengan enteng, berlutut dan menyerah. Anton Ackerman sangat marah, "York, kau bajingan. Para sarjana tidak bisa dipermalukan. Aku menyerah. Aku menyerah. Saya juga menyerah." Melihat Malaikat Adler yang berkepala botak jatuh seperti anjing mati, semua preman Tianzu yang tersisa berlutut, dan bahkan para master bersujud dengan kedua tangan, menyatakan bahwa dia adalah seorang pengecut. Di hadapan kapak berlumuran darah, tidak ada yang berpikir ini memalukan. Dibandingkan dengan hidup, apa artinya berlutut? Baru saja saya berpikir bahwa martabat dan harga diri lebih penting daripada kehidupan, tetapi sekarang saya merasa bahwa selama saya bisa hidup, apa itu martabat? Bagaimanapun, hanya mereka yang telah mengalami hidup dan mati yang tahu pentingnya hidup. Harvey York sedikit memiringkan kepalanya, dan segera melihat Cornelius Bardot berkerumun dengan orang-orang, langsung menendang semua preman Tianzu ini ke tanah, dan kemudian mengikat mereka. Di antara kelompok orang yang mengancam, hanya Anton Ackerman yang tersisa. Dan Sarek, Eduardo Lauper, dan yang lainnya semuanya tercengang. Sarek, khususnya, tidak tahu ekspresi apa yang harus dia tunjukkan saat ini. Pria seperti ayahnya, yang sangat hebat, bukanlah lawan Harvey York sama sekali. Dirinya sendiri. Kelopak mata Sarek berkedut untuk waktu yang lama, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3320, Harvey York. Jangan terlalu banyak menipu orang. Menghadapi kerumunan di sekitar, Anton Ackerman berteriak tajam. Namun, saya adalah manajer umum Kamar Dagang Tianzu, dan dia adalah orang besar di seluruh Galicia. Saya bukan orang seperti Anda yang dapat dipermalukan secara sewenang-wenang. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh, berlututlah. Bicaralah. Berlututlah dan bicaralah. Kemarahan Anton Ackerman langsung naik. Harvey York, kamu pikir kamu siapa? Melihat seluruh Galicia,
hanya ada sedikit orang yang bisa membuatku, Anton Ackerman, berlutut dan berbicara. Apakah kamu pikir nama keluargamu adalah Lehner atau Barlow? Biarkan saya memberitahu Anda, jangan katakan Anda bukan orang dengan dua nama keluarga ini, bahkan jika Anda, saya, Anton Ackerman, tidak bisa dipermalukan. Anton Ackerman menggertakkan giginya, meskipun Harvey York dan yang lainnya banyak. Namun, selain menjadi nama keluarga kedua dari keluarga Tianzu, Anton Ackerman memiliki latar belakang di kamar dagang Tianzu. Dia juga seorang master yoga, miliki kekuatan prajurit baru. Dia merasa baik tentang dirinya sendiri, dengan kekuatan seperti itu, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan 100 dengan 1, tetapi dengan putranya untuk membunuh jalan berdarah, dia yakin tidak ada masalah, dan kepercayaan diri itu mudah. Bagaimanapun, dia adalah murid luar dari Eider Jones, salah satu dari 3 biksu iblis besar di Tianzu. Hanya saja dia selalu rendah hati dan menganggap ini sebagai kartu truf besar. Anton Ackerman tidak ingin mengekspos dirinya sendiri. Tapi sekarang setelah Harvey York menginjak kepalanya dengan begitu merajalela, dia tidak ingin bersembunyi lagi. Bajingan, cucu kura-kura, hari ini saya akan memberitahu Anda apa itu Master. Saat dia berbicara, Anton Ackerman melangkah maju dan bertepuk tangan. Tampar, Harvey York mencibir, dan ketika dia menggerakkan langkahnya, dia langsung muncul di depan Anton Ackerman, lalu menamparnya. Tinju Prajna Gajah Naga. Anton Ackerman kaget, kekuatan di tubuhnya meledak, dan suara auman naga dan auman gajah datang dari atas puncak tinju. Ini adalah manifestasi dari Yoga Tianzu, yang sangat menakutkan dan dapat membunuh seekor sapi dengan satu pukulan. Tapi saat berikutnya, Anton Ackerman ditampar oleh Harvey York. Di depan Harvey York, Yoga Tianzu apa, biksu iblis dan murid sekte luar apa yang tak tertahankan. Anton Ackerman terbang dan mendarat langsung di tanah dengan bekas telapak tangan di wajahnya. Sebelum Anton Ackerman bisa berdiri, Harvey York mengambil langkah lain dan menamparnya. Anton Ackerman menjerit dan jatuh lagi. Retak. Tuan Tianzu, tinju Prajna Gajah Naga, para sarjana dapat dibunuh dan tidak dapat dipermalukan. Anda pikir Anda telah melihat beberapa pahlawan legenda condor sebelum Anda menganggap diri Anda sebagai sang emas roda Dharma King. Kamu berpura-pura jadi apa? Harvey York menamparnya tanpa ampun sambil memarahi kepalanya dan menutupi wajahnya, menyebabkan Anton Ackerman terus-menerus mengerang, wajahnya merah dan bengkak. Krek, bagaimana jika aku mempermalukanmu sekarang? Anda tidak benar, putramu Sarek adalah sampah, dan kamu juga sampah. Apakah Anda tahu apa artinya menjadi ayah baptis? Apakah Anda tahu bagaimana memberi saya penjelasan? Harvey York tampak acuh tak acuh, menamparkan satu persatu, dan Anton Ackerman meraung lagi dan lagi. Anton Ackerman adalah master keterampilan sipil dan militer di Tianzu. Dia telah berlatih yoga Tianzu dan selalu sangat percaya diri. Tetapi pada saat ini, dia dipukuli seperti anjing terpencil, tidak mampu melawan. Kepercayaan dirinya, harga dirinya, dan keangkuhannya hancur berantakan di depan Harvey York. Ayo, katakan padaku, kamu bos Tianzu, bagaimana kamu akan memberiku penjelasan? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3321 di depan tamparan Harvey York, yang disebut taksi dapat dibunuh tetapi tidak dipermalukan, dan yang disebut orang-orang Tianzu yang mulia semua berubah menjadi lelucon besar. Di bawah pengawasan orang yang tak terhitung jumlahnya, Harvey York terus melemparkan tamparan demi tamparan, menyebabkan kerumunan tercengang. Sarek benar-benar tercengang. Yang lain tidak tahu kekuatan ayah mereka, tetapi dia sangat jelas. Ayahnya bukan hanya salah satu dari 3 biksu iblis besar di Tianzu, tetapi juga murid luar dari Eider Jones. Dan yang terpenting, dia juga berlatih tinju Prajna Gajah Naga. Saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ayah saya mengalahkan 10 pengawal Tianzu dengan mudah dengan satu musuh. Bagaimana mungkin orang tua yang begitu kuat tidak ada apa-apanya di depan Harvey York? Bisakah itu dikatakan lebih lemah dari seekor anjing? Sarek mau tidak mau menamparkan dirinya sendiri untuk memastikan bahwa dia benar-benar tidak sedang bermimpi. Dengan tamparan terakhir, Anton Ackerman terbang keluar. Setelah berjuang di tanah sejenak, dia memuntahkan seteguk darah dan mencoba berdiri. Harvey York berjalan di depannya dengan ekspresi acuh tak acuh dan mengangkat tangannya. Anton Ackerman sangat ketakutan sehingga dia berlutut di tanah. Pada saat ini, ketidakpedulian, kemuliaan orang-orang Tianzu, dan kebanggaan para master besar semuanya dilupakan. Dia benar-benar takut. Harvey York mencibir, matanya tertuju pada Sarek dan Eduardo Lauper, dan berkata dengan ringan, apakah kalian berdua berlutut? Sarek dan Eduardo Lauper saling memandang, dan pada saat berikutnya, mereka berdua meletus berlutut. Para pria dan wanita di antara penonton tercengang. Pada saat ini, semua orang kesurupan dan hampir tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Harvey York berdiri dan berjalan keluar dari kotak raja, tetapi ketika dia pergi, dia berkata dengan ringan, semua orang, satu dihitung sebagai satu, semua pergi ke pintu rumah sakit dan berlutut, ingat, Anda harus berlutut selama 3 hari 3 malam. 1 menit dan 1 detik kurang, aku akan membunuhmu.
Pagi-pagi keesokan harinya, di bangsal VIP Rumah Sakit Rakyat Galicia. Setelah perawatan oleh tim Rudolf, cedera Mandy Zimmer sebagian besar telah pulih. Kecuali cedera jaringan lunak di tubuh yang perlu disembuhkan secara perlahan, yang lainnya tidak ada bedanya dengan orang biasa. Hanya saja karena rangsangan itu, Mandy Zimmer perlu istirahat perlahan, dan tidak akan bisa pulih untuk sementara waktu. Harvey York memberi Mandy Zimmer semangkuk bubur dengan tangan, dan setelah dia tertidur, apakah dia datang ke ruang resepsi di luar? Lilian Yates pergi menari di alun-alun pagi-pagi sekali, tetapi Cynthia Zimmer masih ada di sana. Melihat Harvey York keluar saat ini, dia memasang mata panda dan berkata, "Kakak ipar, apakah kakak baik-baik saja?" "Tidak apa-apa, keterampilan medis Rudolf sangat bagus, dan mudah bagi mereka untuk menangani cedera ringan ini." Harvey York menghibur. Selain itu, dia sangat aman di rumah sakit. Masalah perusahaan emas Galicia akan merepotkanmu beberapa hari ini. Jika kamu tidak bisa menyelesaikannya, aku akan mengirim sekelompok elit ke South Light Sky Corporation untuk membantu. Pekerjaan. Mendengar pengaturan Harvey York, Cynthia Zimmer menghela nafas lega. Sekarang Mandy Zimmer tidak bisa pergi bekerja, dan Lilian Yates tidak bisa melakukan apapun kecuali makan, minum, dan bersenang-senang. Beban Galicia Gold Company adalah sebagai gantinya. Namun, dia sama sekali bukan seorang profesional, jadi akan jauh lebih mudah baginya untuk dibantu. Keduanya sedang mengobrol ketika Lilian Yates tiba-tiba mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Kemudian dia menyipitkan mata ke Harvey York dan berkata, "York, apa yang terjadi di luar? Mengapa ada begitu banyak orang berlutut di pintu rumah sakit?" Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3322 Harvey York tersenyum dan berkata ringan, "Bukan apa-apa, orang-orang ini menyakiti Mandy. Mereka berlutut di luar selama 3 hari 3 malam untuk menyampaikan permintaan maaf mereka dan memberi kami penjelasan." Seperti yang diharapkan, Lilian Yates wajahnya sedikit tenggelam, dan ekspresinya sedikit jelek. "Harvey York, yang kuinginkan bukanlah penjelasan seperti itu. Jika mereka kehilangan uang, mereka akan kehilangan uang, dan jika mereka harus memberi manfaat, mereka akan memberi manfaat. Apa gunanya membiarkan mereka berlutut di luar? Yang paling penting adalah semua orang ini adalah orang jahat, dan mereka semua adalah orang yang akan membalas dendam. Anda membuat mereka berlutut di luar dan membuat mereka kehilangan muka. Dalam situasi seperti itu, mereka tidak akan merasa bersalah. Sebaliknya, mungkin mereka akan terus mencari masalah dengan Mandy di masa depan karena apa yang terjadi hari ini. Saya pikir Anda bisa meminta mereka membayar jutaan dolar, jangan berlutut di luar." Jelas, Lilian Yates pergi keluar untuk melihat untuk waktu yang lama, terutama melihat Anton Ackerman, Sarek dan lain-lain berlutut tegak sepanjang malam, dia merasa sedikit gugup. Apakah mereka menakutkan? Harvey York menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan berkata dengan ringan. Hanya beberapa orang Tianzu yang berpikir bahwa dengan sedikit latar belakang dan sedikit energi, mereka dapat bertindak sembarangan di situs country hak kami. Jika Anda tidak membiarkan mereka berlutut di luar selama 3 hari 3 malam, bagaimana mereka bisa mengingat pelajaran? Adapun menyimpan dendam. Pokoknya, orang seperti mereka akan menyimpan dendam. Tapi selama kita cukup kuat, mereka akan menyimpan dendam di hati mereka. 1 juta. Saya tidak kekurangan uang. Tapi saya ingin semua orang di Galicia tahu bahwa jika Anda berani menyerang Mandy Zimmer, tunggu saja sampai mati. Harvey York tampak acuh tak acuh, dan meminta Sarek dan yang lainnya untuk berlutut selama 3 hari 3 malam. Disiplin. Hanya dengan cara ini seluruh kelas atas di Galicia dapat memahami bahwa mereka tidak boleh memprovokasi Mandy Zimmer dengan mudah. Jika Anda membiarkan mereka kehilangan uang, mereka tidak akan dapat mengingat pelajaran ini. Ekspresi Lilian Yates berubah, dan dia dengan marah berkata, "Pertanyaannya, apa untungnya bagi kita dengan membiarkan mereka berlutut? Sekarang Mandy harus membayar biaya pengobatannya sendiri, dan itu semua uang saya. Pensiun saya. Saya katakan, jika mereka tidak kehilangan uang, saya tidak akan membayar biaya pengobatan Mandy." "Kamu tidak bisa membayarnya," Harvey York berkata ringan. "Jika Anda ingin putri Anda sepenuhnya menyangkal Anda, kamu boleh pergi. Aku tidak peduli." Lilian Yates, kapan masih masuk mata uang? Mungkinkah, putrimu bukankah keselamatanmu berharga beberapa sen di matamu? Lilian Yates mencibir, menatap Harvey York dan berkata, "Bajingan, jangan katakan kebenaran besar ini. Aku memberitahumu, tidak ada uang, semuanya kosong. Jangan berpikir bahwa jika Anda menyerahkan saham Galicia Gold Company, saya akan membiarkan Anda dan putri saya terus bersama. Saya katakan, itu tidak mungkin. Kecuali Anda pergi untuk membiarkan saya pergi hari ini. Orang-orang yang berlutut di luar akan memberi kompensasi puluhan juta, jika tidak, masalah ini tidak akan pernah berakhir." Jelas, Lilian Yates akan menggunakan cedera Mandy Zimmer untuk terus menghasilkan uang. Lagi pula, nyawa putrinya tidak dalam bahaya. Kesempatan seperti ini untuk memeras dan menyentuh porselen jarang terjadi. Bagaimana bisa kamu tidak menghasilkan uang? Lilian Yates, kamu benar-benar tidak berdaya. Harvey York menghela nafas, berdiri, dan berjalan keluar dari ruang resepsi.
Cepat atau lambat, kamu akan dibunuh oleh keserakahanmu sendiri. Bajingan, kamu berani mengutukku. Lilian Yates sangat marah. Apakah saya serakah untuk uang keluarga Anda? Saya katakan, jika Anda tidak punya uang, Anda tidak akan ingin melihat putri saya lagi di masa depan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3323 terlalu malas untuk memperhatikan wanita yang masuk ke mata uang. Harvey York meninggalkan rumah sakit, mengambil mobil dan menuju ke Galicia Gymnasium. Hari ini, dia masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, dan dia akan menghadiri konferensi Longman. Awalnya, dia tidak tertarik dengan konferensi ini, tetapi Alain Clayton sudah melepaskan topi besarnya, jadi dia tidak terlalu melawan. Pagi-pagi sekali, Rahel Hardy dengan serius mengirim dokumen ke Harvey York. Informasinya adalah tentang beberapa proses dasar konferensi Longman. Proses konferensi Longman sangat sederhana. Selama Anda adalah anggota Longman, atau orang-orang dari cabang utama Longman, anggota keluarga, atau orang-orang yang menyukai seni bela diri, Anda dapat berpartisipasi dalam kualifikasi. Dan yang disebut kualifikasi ini akan diadakan di semua kota tingkat prefektur di seluruh negeri. Proses pertama adalah memulai tes teori dari kota tingkat prefektur, dan kemudian memilih 100 orang untuk berpartisipasi dalam kompetisi kota. Proses kedua adalah memilih 10 orang dari kompetisi kota untuk berpartisipasi dalam kompetisi provinsi. Proses ketiga adalah memilih 1 orang dari kompetisi provinsi dan akhirnya berpartisipasi dalam konferensi Longman yang sebenarnya. Dan orang pertama yang sebenarnya dari konferensi Longman tidak hanya akan menjadi arogan pertama dari Longman, tetapi juga mendapat kehormatan untuk mendapatkan kesempatan untuk menjadi Master Longman. Setelah Anda mengambil posisi Master Sekte Longman, Anda akan menjadi yang tertinggi mutlak di Dao Negara H, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah Kaisar di Dao. Oleh karena itu, ketenaran dan kekuasaan telah membuat banyak orang bersiap untuk itu. Harvey York melihat materi lainnya. Mungkin orang-orang dari Tanah Suci Seni Bela Diri dan keluarga seni bela diri kuno tidak menyukai konferensi Longman, tetapi pada dasarnya ada ratusan orang di setiap kota tingkat prefektur. Tidak peduli berapa banyak tempat yang ada di ruang ujian akhir, antusiasme untuk pendaftaran cukup mengejutkan orang. Setelah membaca materi-materi tersebut, Rahel Hardy juga dengan cermat mempersiapkan pengetahuan tentang seni bela diri. Harvey York terdiam setelah melihat sekilas. Diperkirakan banyak orang tidak dapat menebak bahwa audisi konferensi Longman sebenarnya adalah ujian teori. Ketika informasi Harvey York dibaca, teleponnya bergetar. Setelah dia terhubung, suara Alain Clayton datang dari sisi yang berlawanan. Saudara York, Anda harus ingat untuk mengikuti ujian hari ini. Saya berharap Anda sukses terlebih dahulu. Omong-omong, untuk menghindari seseorang menyerah Anda, saya secara khusus mengubah informasi identitas Anda. Menurut informasi itu, meskipun Anda juga dipanggil Harvey York, Anda bukan kepala Balai Penegakan Hukum Longman, tetapi penggemar seni bela diri biasa. Mendengar ini, Harvey York tersenyum dan berkata, "Terima kasih Penatua Clayton atas pengaturannya, jadi saya benar-benar dapat menghemat banyak masalah. Lagi pula, statusnya istimewa sekarang, begitu berita dari Ketua Aula Balai Penegakan Hukum Longman yang berpartisipasi dalam konferensi Longman keluar, saya khawatir itu akan menyebabkan banyak perhatian yang tidak perlu. Hanya dapat dikatakan bahwa Alain Clayton adalah layak menjadi rubah tua, dan semuanya diharapkan menjadi satu langkah di depan." Alain Clayton memikirkannya lagi dan berkata, "Saudara York, saya tahu bahwa Anda tidak terkalahkan dalam seni bela diri, jadi audisi dan kompetisi kota tidak terlalu sulit bagimu. Agar tidak menjadi blockbuster, bagaimanapun juga ini adalah Galicia, terlalu banyak mata yang menatapnya. Tetapi ketika datang ke kompetisi provinsi, Anda harus lebih berhati-hati. Bagaimanapun, Longman memiliki 3 aula dalam dan 5 aula luar. Gereja dan cabang ke-36 telah mengembangkan beberapa orang jenius. Mungkin akan ada beberapa jenius seni bela diri langka yang langka dalam 1000 tahun. Pada saat itu, Anda tidak harus membiarkan air pergi. Saya percaya selama Anda mengambil tindakan, Anda pasti akan menjadi yang teratas di konferensi Longman." Jelas, Alain Clayton sangat percaya pada kekuatan Harvey York. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3324 Harvey York tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Penatua Clayton atas dorongan Anda. Karena saya telah setuju untuk berpartisipasi dalam kompetisi, saya pasti akan menemukan cara untuk memenuhi instruksi Anda. Aku akan menyusahkan Dominic untuk hal-hal kecil. Misalnya, 200 orang berlutut di pintu masuk rumah sakit rakyat, biarkan mereka terus berlutut." Harvey York menduga Alain Clayton mungkin masih membicarakan ini masalah, jadi dia membuka mulutnya terlebih dahulu, dan masalah ini diblokir. Alain Clayton di sisi lain telepon terdiam beberapa saat, lalu menghela nafas. Dia benar-benar bersungguh-sungguh, tidak peduli apa yang terjadi pada Anton Ackerman dan putranya, mereka berasal dari Tianzhu, dan mereka milik Eider Jones. Pada saat ini, tidak perlu menyinggung orang-orang Tianzhu dan Eider Jones sampai mati. Tapi Harvey York sudah mengatakan semua kata-katanya, dan itu tidak sangat menarik baginya, Alain Clayton, untuk terus mengatakan apapun.
Memikirkan hal ini, suara Alain Clayton menjadi sedikit lebih tak berdaya. Dia menghela nafas dan berkata, karena Anda sudah mengambil keputusan, Saudara York, saya tidak akan mengatakannya apapun lagi. Saya hanya mengingatkan saya dengan ramah. Satu kalimat, Eider Jones jelas tidak mudah. Karena kamu pasti bermasalah dengan orang-orang Tianzu, kamu harus berhati-hati. Harvey York berkata dengan ringan, Penatua Clayton, ada sesuatu yang kamu katakan salah. Bukannya aku harus bermasalah dengan orang Tianzu, tetapi orang Tianzu pasti mengalami kesulitan denganku. Mereka berlutut selama 3 hari, dan bersamaku, masalah itu akan berlalu. Tetapi jika mereka kembali aku maafkan aku telah membuat masalah denganku. Aku masih akan diinjak-injak sampai mati. Alain Clayton menghela nafas, dia berhenti mengatakan apa-apa, tetapi tersenyum dan berkata, kalau begitu Saudara York, semoga semuanya baik-baik saja. Selain itu, hati-hati dengan Johann Lehner. Melihat ke kejauhan, menyipitkan mata sedikit. Alain Clayton tampaknya mengingatkan, tetapi dalam kapasitasnya, itu sebenarnya setara dengan memperjelas. Tianzu dan Johann Lehner sudah terikat pada sebuah kereta. Apa yang saya lakukan hari ini tidak hanya pergi ke kegelapan dengan orang-orang Tianzu. Saya khawatir bahwa dengan Tuan Muda Lehner itu, Johann Lehner, itu juga merupakan jalan yang sama menuju kegelapan. Nama-nama seperti Axel Lehner dan Roger Lehner muncul di benaknya lagi. Setelah Harvey York mengerutkan kening sejenak, dia tidak membuat pengaturan apapun. Jika Johann Lehner tahu cara maju dan mundur, dia akan dapat membuat sejumlah besar orang dewasa dan membiarkan waktu berlalu seperti ini. Tetapi jika Johann Lehner tidak tahu bagaimana hidup atau mati, jika dia tidak tahu bagaimana menghargai, dia akan terus menemukan masalah untuk dirinya sendiri. Kemudian Harvey York tidak keberatan menginjak-injak Tuan Muda ke-13 keluarga Lehner sampai mati. Setengah jam kemudian, mobil Harvey York berhenti di pintu masuk Galicia Gymnasium. Sekarang bahkan belum jam 9, tetapi tempat parkirnya penuh dengan air, dan orang-orang ada di mana-mana. Semua orang di sini untuk berpartisipasi. Ini membuat Harvey York tidak bisa tidak bersyukur bahwa dia tidak mengemudi, jika tidak, dia tidak akan tahu berapa lama untuk menemukan tempat parkir. Keluar dari mobil dan melihat-lihat, Harvey York menemukan bahwa setidaknya ada 1.000 orang yang berpartisipasi dalam kompetisi, yang membuatnya diam-diam mengatakan bahwa Galicia memang tempat yang menganjurkan seni bela diri. Terlalu banyak. Hah, yang ini, bukan Harvey York. Tepat ketika Harvey York hendak berjalan ke gerbang gimnasium, sebuah suara terkejut datang dari sisinya, diikuti oleh angin yang harum. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3325 Harvey York sedikit mengernyit, menoleh, dan melihat beberapa wanita cantik menatapnya. Berjalan di garis depan adalah seorang gadis dengan kuncir kuda. Dia mengenakan pakaian olahraga sederhana, tetapi bahkan jika dia berpakaian untuk olahraga, riasannya masih sangat halus. Orang yang hidup untuk melihat lebih banyak. Harvey York merasa bahwa wanita ini agak akrab, dan sekarang dia tanpa sadar berkata, kamu adalah. Kenapa? Apakah kamu tidak mengenalku? Harvey York, kamu telah begitu buta begitu lama. Gadis kepang itu tersenyum, dengan sedikit arogan, ini aku, Abi Jonir. Abi Jonir. Harvey York tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, aku ingat, ternyata itu bunga sekolah Mas. Dia ingat gadis ini. Ketika dia masih kuliah, dia adalah teman sekelas di sebelahnya, yang dikenal sebagai bunga sekolah. Dikatakan bahwa latar belakang keluarganya sangat baik. Dia lahir di keluarga seni bela diri. Setelah lulus, dia kembali ke Galicia dan belum pernah melihatnya. Alasan mengapa Harvey York mengenalnya adalah karena Abi Jonir secara tidak sengaja merusak peralatan senilai ratusan ribu yuan di perusahaan magang ketika dia berpartisipasi dalam magang di luar kampus. Dan juga melukai dirinya sendiri. Harvey York naik dan membantunya berdiri karena kebaikan. Namun, Abi Jonir mengklaim di mana-mana bahwa Harvey York merusak peralatan perusahaan magang. Tapi Harvey York kaya pada waktu itu, jadi dia tidak mempedulikannya. Tapi jika saya berubah menjadi mahasiswa biasa, saya takut seluruh hidup saya akan hancur oleh Abi Jonir. Sejak kejadian ini, Harvey York merasa bahwa meskipun gadis ini tampan, karakternya tidak baik. Namun, dia juga tidak tertarik pada wanita ini, dan selalu menjaga jarak. Saya tidak pernah berpikir bahwa semua orang akan bertemu di Galicia setelah tidak bertemu selama beberapa tahun. Harvey York tidak terlalu memikirkannya, tetapi mengulurkan tangannya dengan sopan dan berkata sambil tersenyum, lama tidak bertemu, Abi Jonir, kamu menjadi cantik lagi. Saya tidak tahu siapa yang bisa memilikinya. Pacar yang cantik seperti kamu. Harvey York, kan, kamu masih khawatir tentang apakah aku punya pacar. Abi Jonir memasang ekspresi kaget, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sebenarnya kamu mau tes aku jomblo kan? Sudah kubilang, percuma, biarpun aku jomblo, kamu tidak punya kesempatan. Omong-omong, kenapa kamu ada di sini? Lihat, Anda pasti terobsesi dengan saya sepanjang waktu, dan kemudian datang ke sini untuk membuat pertemuan kebetulan dengan saya. Hei, tapi apa gunanya itu? Sudah kubilang,
Kau tidak boleh menyukaiku, meskipun aku, Abi Jonir, selalu cantik alami dan mudah didekati. Bagaimana burung pegar bisa menandingi burung phoenix? Bagaimana kodok bisa makan daging angsa? Jadi, aku saranin, jangan delusi. Sebaiknya lupakan aku. Mendengar perkataan Abi Jonir, beberapa sahabat di sekelilingnya menatap Harvey York dengan ekspresi aneh. Ketika mereka melihat bahwa dia mengenakan pakaian biasa dan baru saja datang dengan taksi lagi, pacar-pacar ini menatap Harvey York dengan lebih jijik. Seorang anak miskin tanpa uang dan kekuasaan, beraninya dia menyukai Dewi Abi Jonir. Apa lelucon? Apa yang dia suka? Cintai dia dengan kemiskinannya, atau cintai dia dengan ketidaktahuannya? Hanya saja, jangan terlalu lucu, oke? Seorang sahabat bahkan meletakkan tangannya di dadanya, memandang Harvey York dari atas ke bawah, dan mencibir, wah, aku menasihatimu. Beraninya kamu menjadi makmur ketika kamu miskin. Bagaimana kamu bisa mengejar Dewi dengan dua lengan baju dan angin sepoi-sepoi? Abi Jonir bukan orang rendahan sepertimu yang bisa memanjat tinggi. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku, bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya, untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.